Bab 911 kuat hingga ekstrim. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Pada saat kepingan salju berjatuhan dari langit, ada kilatan cahaya perak. Dewa Perang Embun beku misterius di wilayah utara dan 5 penguasa alam Dewa Istana Dewa menghilang di angkasa di depan mata Ding Hao dan yang lainnya. Itu, kekuatan aturan. Ding Hao merasa ada perubahan mendadak pada kekuatan aturan di ruang itu. Dia samar-samar bisa menebak bahwa ini pasti kekuatan magis unik yang dimiliki oleh Master Alam Dewa. Dewa Perang Embun beku misterius di wilayah utara membawa 5 Master Alam Dewa ke ruang lain untuk bertarung, jangan sampai akibat pertempuran menghancurkan area terdekat. Di sisi lain, Sang Buddha dari biara Great Leyin berdiri tak bergerak. Sutra Buddha emas di sekitarnya memenuhi udara. Suara nyanyian Buddha yang jelas dan keras keluar, menutupi seluruh puncak utama berwarna merah. Nyanyian itu meliputi Ding Hao, Wu Feng, dan yang lainnya dan melindungi mereka. Dia tidak menampilkan taonya. Dia memegang 6 Master Alam Dewa yang tersisa sendirian. 3 dari 6 Master Alam Dewa ini berasal dari Istana Dewa, sementara 3 lainnya berasal dari sekte dan keluarga lain. Terutama, ketika mereka melihat situasinya tidak sepenuhnya menguntungkan mereka, 3 orang terakhir berpikir untuk mundur. Bagaimanapun, setan Buddha terlalu menakutkan, dan budidaya mereka berada di bawah tingkat 3 lubang di alam dewa. Mereka belum membangun tao mereka sendiri. Begitu mereka benar-benar terlibat dalam perang dan mereka dibawa ke dalam tao kebajikan yang legendaris, budidaya mereka akan hilang dan mereka akan menjadi manusia biasa. Situasi mulai mengalami kebuntuan yang aneh. Prajurit tentara lapis baja hitam yang tak terhitung jumlahnya dan para master dari pasukan lain menyaksikan pertempuran di kehampaan dengan napas tertahan. Pergantian peristiwa dalam pertempuran hari ini sungguh di luar imajinasi siapapun. Pada awalnya, mereka mengira seseorang akan terbunuh dalam pertempuran tanpa ketegangan, tetapi dengan kematian Si Yi Huang, kemunculan Ding Tong dan Ding Sengtan, prestasi luar biasa pria bertopeng meringis perunggu, dan kemudian kedatangan guru tertinggi seperti Buddha Setan dan Setan Es, ketika tidak ada jalan, Tuhan yang memberi jalan. Ada terlalu banyak variabel. Naik turunnya pun membuat banyak kekuatan yang semula berniat memancing di perairan bermasalah terkesiap dalam hati. Untungnya, mereka tidak terlibat. Jika tidak, mereka akan mencari wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Dalam hal jumlah master top yang berpartisipasi, pertarungan tersebut sudah pasti cukup untuk menjadi berita besar di benua ini. Jauh di langit, pertempuran antara Ding Tong dan Ding Sengtan masih berlangsung. Mata takdir bintang 7 Ding Tong menjadi semakin mempesona, dan sinar keemasan yang dilepaskannya menyelimuti seluruh tubuhnya. Wilayah pancaran pupil meluas hingga lebarnya 100 meter. Tubuhnya tidak lagi mengelak, dan dia berdiri di kehampaan seperti dewa. Kekuatan magis dilakukan, dan waktu serta ruang di sekitar tubuhnya berada dalam kekacauan. Ketika tinju penghancur dunia Ding Sengtan, yang telah melampaui batas, mengenai domain teknik murid, sepertinya melewati pintu luar angkasa dan menyerang dari sisi lain. Tidak mungkin untuk mencapai domain teknik murid sama sekali. Namun, dia sepertinya tidak menyadarinya. Dia masih melayangkan pukulan dengan kecepatan tinggi. Tidak ada fluktuasi energi, tetapi Ding Tong, yang tampaknya lebih unggul, tidak mampu melawan sama sekali. Di sisi lain, pertarungan antara Ding Busan dan Ding Sa jauh lebih indah dan mengerikan. Mereka berdua memiliki bayang-bayang penguasa tertinggi dalam mitos zaman kuno di belakang mereka. Bayangan-bayangan itu bertarung, menggantikan mereka. Pemandangan itu terlalu menakutkan seolah-olah para dewa yang pernah mendominasi dunia ini tiba-tiba muncul pada saat ini. Mereka telah melintasi ruang dan waktu tanpa akhir dan memulai perang besar. Keduanya memiliki konstitusi kaisar purba. Mereka bisa memanggil dewa-dewa kuno dengan kekuatan garis keturunan mereka. Meskipun mereka belum mencapai alam penyelesaian besar, mereka beberapa kali lebih kuat daripada para master di alam yang sama. Untuk sementara, mereka sama-sama cocok dalam pertempuran. Meskipun Ding Sa sedikit lebih muda, gerakannya lebih kejam, seolah dia tidak akan berhenti sampai dia mati. Tak jauh dari mereka, pertarungan antara Ding Busi dan Ding Ling juga berlangsung sengit. Guntur mengaum, setiap gerakan Ding Ling disertai dengan guntur dan kilat. Suara gemuruh guntur tak ada habisnya. Dia sepertinya telah berubah menjadi petir berbentuk manusia. Plasma itu seperti lautan, menghalangi langit. Di sisi lain, tidak ada fenomena aneh di sekitar Ding Busi,
namun setiap gerakannya mirip dengan Ding Shengtan. Kehebatan terletak pada kesederhanaan dan karya seni yang hebat tidak memerlukan kerja keras. Dia bisa menghindari serangan guntur dan kilat dengan gerakan sederhana. Meskipun 4 jenius tak tertandingi dari generasi baru Istana Dewa memiliki darah serupa yang mengalir di pembuluh darah mereka, mereka tidak mau mengakui kekuatan satu sama lain untuk waktu yang lama karena kekuatan mereka, sudut pandang yang berbeda. Di masa lalu, karena berbagai alasan, mereka tidak dapat melakukan pertempuran sepenuhnya. Tapi kali ini, mereka akhirnya bisa bertarung satu sama lain. Kekuatan keempat orang ini hanya ada di alam sage utama, tetapi ketika mereka mengeluarkan kekuatan garis keturunan mereka, mereka akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan master alam sage tingkat tinggi. Kekuatan penghancur yang mengerikan terus bertabrakan, menyebabkan kekosongan di sekitarnya runtuh seperti porselen. Pemandangan mengerikan itu mengejutkan banyak master dari generasi tua yang menyaksikan pertempuran tersebut. Banyak master dari generasi tua yang telah terkenal sejak lama juga merasa pada saat ini bahwa jika mereka menghadapi salah satu dari 4 tuan muda yang mengerikan, mereka mungkin akan dikalahkan dan reputasi mereka akan hancur. Pertarungan antara angin, Feng Xingli dan api, Huo Jun adalah yang paling sengit. Keduanya adalah master realem semi-dewa. Dalam hal budidaya, api lebih kuat. Karena keluhan masa lalu, Feng Xingli sepenuhnya melampiaskan amarahnya. Naga badai Qian meraung satu demi satu, dan setiap gerakannya sangat putus asa. Untuk sesaat, darah dan tulang terciprat. Pertempuran itu sangat sengit. Usir anggota yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi panglima. Feng Xingli dalam kondisi mengamuk. Salah satu lengannya patah. Dia hampir dipotong menjadi 2 bagian, yang meninggalkan luka mengerikan di pinggangnya. Lukanya terbakar hitam, dan darah berceceran di mana-mana. Setiap gerakan yang dia lakukan sepertinya menunjukkan bahwa kedua belah pihak akan menderita. Feng Xingli, bukankah kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Huo Jun tertawa dingin, tidak lagi setenang sebelumnya. Separuh dadanya hampir tertembus, dan dia praktis berubah menjadi sosok yang menyala-nyala. Dia mengendalikan lautan api yang menutupi langit untuk melawan naga badai Qian. Kultivasinya sedikit lebih dalam daripada Feng Xingli. Namun metode pertarungan di mana Feng Xingli menukar cedera dengan cedera menyebabkan dia sedikit tertahan. Dia tidak mampu mengalahkan lawannya dalam waktu yang lama. Feng Xingli, kamu dan aku akan meninggalkan tempat ini dan bertarung sampai mati di Star Battlefield. Hati Huo Jun terbakar amarah. Dia menantang Feng Xingli. Kenapa aku tidak berani? Ikuti aku. Feng Xingli tertawa terbahak-bahak dan keras. Puluhan naga badai Qian tiba-tiba bergabung dan membentuk naga Qian dengan panjang puluhan ribu kaki. Bagaikan makhluk hidup, ia mengaum dan suaranya mampu mengguncang langit dan bumi. Ia merobek api di seluruh langit dengan cakar depannya. Dia berdiri di atas kepala naga Qian dan mereka naik ke langit. Mereka menghilang ke tempat yang lebih tinggi di langit. Dengan raungan keras Huo Jun, api di seluruh langit berubah menjadi sepasang sayap raksasa Phoenix sejati, yang menutupi langit dan matahari. Dengan sedikit gemetar, dia mengikuti naga Qian di saat berikutnya seperti meteor yang melintasi langit. Kekuatan Dewa Realem Masters terlalu menakutkan. Saat pertempuran sesungguhnya terjadi, kemungkinan besar pertempuran itu akan menghancurkan daratan dan pegunungan yang luas, menyebabkan kehancuran yang mengerikan. Lahan tersebut mungkin tidak akan dipulihkan selama ratusan tahun. Secara umum, Master Alam Dewa sengaja menyembunyikan aura mereka dalam pertempuran. Begitu mereka benar-benar melakukan pertarungan hidup dan mati, mereka akan naik ke ujung langit dan sampai ke medan perang bintang vakum di alam semesta. Jika tidak, mereka akan diusir oleh kekuatan aturan antara langit dan bumi. Hanya lingkungan seperti Star Battlefield yang bisa menahan kekuatan mengerikan dari Dewa Realem Masters. Begitu mereka memasuki Star Battlefield, itu berarti pertarungan hidup dan mati yang nyata. Feng Xingli dan Huo Jun adalah 2 master yang tersisa di antara 4 master teratas pasukan ekspedisi barat, angin, api, guntur, dan petir. Tampaknya mereka akan mendapatkan pemenang dan salah satu dari mereka pasti mati. Banyak orang yang mengeluh tentang hal itu. Sekilas bulan telah berubah. 2 sahabat yang dulunya dekat seperti saudara, kini akan bertarung dalam pertarungan hidup atau mati. Ding Hao menatap 2 sosok yang akhirnya menghilang di langit tak berujung dan mendesah ringan di dalam hatinya. Bagi Feng Xingli, pertempuran ini mungkin penuh dengan kesialan. Bagaimanapun, wilayahnya lebih rendah,
dan hanya kemarahan di hatinya yang mendukungnya. Begitu dia melampiaskan amarahnya, akan sulit baginya untuk menahan serangan Huo Jun. Namun, dengan kekuatan Ding Hao, dia tidak dapat mempengaruhi pertempuran seperti itu. Baik Feng Xingli dan Huo Jun telah melampiaskan kemarahan mereka yang terdalam. Tidak ada yang bisa membujuk mereka untuk berhenti. Tepat pada saat ini, engah, engah, engah. Petik 2. Beberapa semburan darah tiba-tiba muncul di kehampaan di depan mereka. Kabut darah menutupi langit. Kemudian, kekosongan itu perlahan terbuka dengan retakan perak. Melalui celah tersebut, samar-samar seseorang dapat melihat dunia es dan badai salju yang sangat dingin dan tak berujung. Rasa dingin yang mengerikan menyapu celah itu dalam sekejap, menyebabkan suhu dalam jarak ratusan mil turun tajam seolah-olah seluruh dunia telah kembali ke zaman es Archean. Kemudian 5 sosok berlumuran darah jatuh dari celah kehampaan dengan menyedihkan. Mereka adalah 5 penguasa alam dewa yang telah dibawa ke dalam Tao es dan salju. Mereka telah dikalahkan. Kerumunan menjadi gempar. Kelima sosok yang berlumuran darah itu berantakan seperti karung yang ditinggalkan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan terlempar keluar dari celah kehampaan. Kemudian iblis es berpakaian putih perlahan keluar dari celah kehampaan. Retakan perak muda perlahan menutup tanpa suara di belakangnya. Dunia di balik retakan, yang penuh dengan es dan badai salju yang tak ada habisnya, perlahan menghilang di depan mata orang-orang dengan tertutupnya retakan tersebut. Mata yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan keterkejutan dan kekaguman saat mereka melihat pria berkulit putih yang seperti puncak es. Meskipun orang-orang mengira bahwa 5 master alam dewa akan dikalahkan sebelumnya, mereka tidak menyangka bahwa hasilnya akan datang begitu cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, 5 master alam dewa semuanya dikalahkan. Mereka adalah penguasa alam dewa. Di masa normal, dimanapun mereka berada, penguasa alam dewa adalah penguasanya. Jangka hidup mereka hampir tidak ada habisnya dan mereka bisa menghancurkan dunia saat mereka sedang marah. Kali ini, 5 master alam dewa bergabung, tetapi mereka hancur seperti rumput liar kering dan kayu busuk. Sejauh mana kekuatan Ice Demon telah tercapai? Mungkinkah dia sudah mengambil langkah itu? Saat ini, tidak ada yang berani menatap mata Ice Demon. Orang-orang dan tuan dari semua sisi mundur satu demi satu. Mereka bahkan tidak berani mendekati tentara lapis baja hitam. Mereka sekaligus menjaga jarak dari para awak istana dewa. Mereka diundang oleh istana dewata untuk datang dan membantu. Di satu sisi, mereka ingin menyenangkan istana dewa dan menunjukkan kesetiaan mereka. Di sisi lain, mereka ingin memanfaatkan situasi ini dan mencari ikan di perairan yang bermasalah. Jika mereka bisa membunuh pangeran ilahi tertua, maka kekuatan mereka akan meningkat pesat. Tapi saat ini, mereka takut mendekati tentara lapis baja hitam. Mereka ingin menghindari kesalahpahaman oleh Ice Demon sebagai anggota istana dewa. Dari apa yang terjadi sebelumnya, Ice Demon sangat memusuhi penduduk istana dewa. Bahkan 5 dewa Realm Master telah menderita kekalahan telak. Siapa yang berani menjadi musuh Ice Demon? Dewa perang embun beku misterius di wilayah utara melihat sekeliling dan tidak berniat bertarung. Matanya tertuju pada 5 dewa Realm Master yang hampir kehilangan kemampuan untuk melawan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, mengingat tidak mudah untuk berkultivasi. Saya akan mengampuni nyawa Anda kali ini. Anda bisa pergi. 5 dewa Realm Master hanya bisa menghela nafas dan mundur ketika mereka mendengar ini. Master alam dewa dalam baju besi berapi-api dengan lengan patah adalah yang terluka paling parah. Dia bahkan tidak bisa berdiri diam dalam kehampaan. Hampir seluruh kekuatan asalnya telah dikonsumsi. Kekalahan hari ini adalah kekalahan paling menyakitkan yang pernah dia derita sejak dia memasuki alam dewa. Dia ingat bahwa di dalam Tao es dan salju, dia seperti semut lemah yang dikalahkan oleh iblis es dengan satu telapak tangan. Kekuatan mengerikan yang tak dapat dipertahankan dan kengerian saat bersentuhan dengan kematian membuatnya merasa seolah-olah berada di kehidupan lain. Dia belum pernah merasakan tekad seni bela dirinya begitu dekaden sebelumnya. Kekalahan ini tiba-tiba membuatnya tidak tertarik pada segala hal. Yang mulia, mohon beritahu Kaisar Dewa bahwa si Gaoge telah menderita kekalahan telak hari ini. Dia terluka parah dan kekuatannya berkurang drastis. Dia perlu berkultivasi dalam pengasingan. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung demi Kaisar Ilahi. Dia juga tidak memiliki wajah untuk mengikutinya. Dia akan pergi dan mungkin tidak akan pernah bertemu Kaisar Dewa lagi,
Master Alam Dewa dalam baju besi berapi dengan lengan patah menangkupkan tangannya ke Pangeran Ilahi ke-10 dengan ekspresi sedih. Sebelum Pangeran Ilahi ke-10 bisa membujuknya untuk tetap tinggal, dia langsung berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan menghilang ke dalam kehampaan di kejauhan. 4 Master Alam Dewa lainnya juga tampak tidak tertarik pada segala hal. Bagi orang sombong seperti mereka, kekalahan hari ini tidak ada bedanya dengan kematian. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka disukai oleh takdir dan menjadi pusat perhatian dengan lingkaran cahaya. Mereka adalah makhluk tertinggi di dunia. Meskipun kekalahan mereka bukanlah hal yang tidak dapat diterima, kali ini mereka dikalahkan hampir tanpa kekuatan untuk melawan. Hal ini membuat mereka mengevaluasi kembali diri mereka sendiri. Keempat penguasa alam dewa menangkupkan tangan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Pangeran Ilahi ke-10 dan meninggalkan pegunungan 100.000. Pangeran Ilahi ke-10 telah sedikit pulih dari luka-lukanya. Dia telah berganti pakaian menjadi satu set baju besi emas dan mendapatkan kembali sikap elegannya. Namun, saat ini, dia kembali mengalami kerugian. Melihat 5 Master Realem Dewa pergi dengan tegas, dia melambaikan tangannya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Kelima Master Realem Dewa ini juga merupakan kekuatan yang tidak bisa diabaikan untuk Istana Dewa. Hari ini Istana Dewa telah kehilangan mereka. Jika dia kembali, dia pasti akan dihukum oleh Kaisar Ilahi. Upaya telatennya selama bertahun-tahun mungkin akan sia-sia. Akan sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari Kaisar Ilahi lagi. Pangeran Surgawi ke-10 dipenuhi dengan kebencian, tetapi saat ini, dia tidak berani melakukan apapun terhadap Ice Demon, pelakunya. Itu bukanlah seseorang yang mampu dia sakiti. Bingung, Pangeran Ilahi ke-10 melihat sekeliling. Akhirnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Matanya berbinar dan tertuju pada Ding Tong di kejauhan. Ya, semua aksi dan operasi militer diatur oleh Ding Tong, favorit Kaisar Dewa. Saya hanya di bawah komandonya. Bahkan jika Kaisar Ilahi ingin menghukum seseorang karena hal ini, Ding Tong akan memikul tanggung jawab. Terlebih lagi, dengan Ding Tong yang seperti iblis di sini, mungkin kita tidak akan kalah dalam pertempuran hari ini. Ada kegemparan di hati Pangeran Ilahi ke-10. Hanya dia yang tahu betapa menakutkannya keponakannya. Selama lebih dari 10 tahun, selama Ding Tong ingin melakukan sesuatu, dia tidak pernah gagal. Selama itu adalah rencana yang dibuatnya, itu tidak pernah gagal. Setiap saat, dia akan menyiapkan banyak rencana cadangan. Ketika musuh mengira dirinya lebih unggul, dia tiba-tiba akan memberikan pukulan keras dan menghancurkan harapan musuh sepenuhnya. Kali ini, Ding Tong harus punya rencana cadangan. Memikirkan hal ini, Pangeran Ilahi ke-10 tiba-tiba menjadi percaya diri. Hampir di saat yang bersamaan, cukup, Ding Tong, yang diselimuti kabut emas kacau, tiba-tiba berteriak. Dia melintas dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul ribuan meter jauhnya. Dia sekarang berada sangat jauh dari Ding Sengtan. Pada saat yang sama, kabut seperti tembok ruang waktu muncul di depannya, menghalangi segalanya. Saya sudah lama mengetahui bahwa Anda telah berkolusi dengan bintang iblis yang bereinkarnasi. Inilah yang terjadi. Hahaha, sekarang Ice Demon dan Buddha Demon sudah muncul, Sky Demon harus keluar bersama mereka. Hari ini, saya dapat mengirim Anda bintang iblis yang bereinkarnasi, yang mendekati kematian, ke neraka bersama-sama, kata Ding Tong dengan bangga. Di matanya, kabut emas perlahan-lahan menghilang, dan area pancaran pupil di sekitarnya menghilang. Namun, biduk di pupilnya berlari dengan cara yang lebih aneh lagi, seolah-olah sedang mengembangkan sesuatu yang buruk. Aura yang sangat berbahaya perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Amitabha, pemuda pemberi sedekah, kamu mempunyai obsesi yang dalam tetapi kamu bahkan tidak menyadari bahwa kamu telah jatuh ke dalam jalan iblis. Anda sedang menjahit baju pengantin orang lain. Sungguh menyedihkan. Sang Buddha dari biara Great Lane menghela nafas dan melantunkan nama Buddha dalam-dalam. Dewa Perang Embun beku misterius di wilayah utara masih berdiri di kehampaan. Pakaiannya seputih salju. Dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap Ding Tong dengan tatapan mencemooh. Ding Sengtan muncul di antara Sang Buddha dari biara Great Lane dan Dewa Perang Embun beku misterius di wilayah utara. Saat itu, kamu mencuri garis keturunan Hao. Hari ini, aku tidak akan membunuhmu. Saya hanya akan mengambil murid Anda dan memberitahu Anda bagaimana perasaan Hao saat itu. Mata Ding Sengtan penuh dengan niat membunuh seperti pedang tajam.
Dia tidak lagi setenang sebelumnya. Auranya langsung menjadi agresif. Jelas sekali, dia sangat marah karena provokasi Ding Tong yang berulang-ulang. Ding Tong tertawa keras dan berkata, "Baiklah. Apakah kamu marah? Saya pikir Anda begitu dekaden sehingga Anda tidak tahu bagaimana harus marah. Namun, orang yang marah tanpa kekuatan adalah yang paling menyedihkan dan paling menyedihkan. Saya telah dengan hati-hati memilih hari ini sebagai kesempatan besar untuk membuat nama saya terkenal. Ding Sengtan, Iblis Es, dan Iblis Buddha, kalian bisa melawanku bersama. Kalian bertiga hampir tidak bisa menjadi batu loncatanku sebelum aku menjadi terkenal." Dia akan melawan mereka bertiga. Di kejauhan, Ding Hao terkejut. Sebelumnya, ayahnya mampu menekan Ding Tong sendirian. Tapi sekarang, kenapa Ding Tong begitu percaya diri? Dia begitu sombong sehingga dia ingin melawan mereka bertiga, apakah dia punya kartu truf lainnya? Mata Pangeran Ilahi ke-10 berbinar. Keyakinan Ding Tong yang tidak biasa sedikit meyakinkannya. Begitu dia mengangkat tangannya, genderang di sekitar kapal perang hitam di sekitarnya berdetak seperti guntur dan genderangnya nyaring antara langit dan bumi, membuat hati orang berdebar kencang. Udara hitam yang terlihat dengan mata telanjang muncul dari tentara lapis baja hitam yang padat yang tampak seperti pasukan iblis. Tentara-tentara lapis baja hitam yang tak terhitung jumlahnya mengaum, dan gelombang suara yang luar biasa menyapu ke segala arah seperti gelombang yang mengamuk. Ini adalah aura yang sangat menakutkan. Di bawah gelombang momentum seperti itu, Ding Tong berdiri di tengah langit dan pakaiannya berkibar. Aliran cahaya hitam berputar di sekelilingnya seolah-olah dia berubah menjadi lubang hitam. Dua sayap besar muncul di sisi kiri dan kanannya. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia dapat melihat bahwa itu adalah bayangan pedang dan pedang. Masing-masing panjangnya ribuan meter dan muncul di punggungnya seperti sayap raksasa. Dia mengangkat kepalanya dan perlahan merentangkan tangannya. Bersenandung, 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 cincin, cincin, cincin. Dalam radius ratusan mil, semua senjata, termasuk pedang, kapak, tombak, bola, perisai, dan pelindung, otomatis bergetar. Banyak orang mendapati bahwa mereka hampir tidak bisa mengendalikan senjatanya. Pedang, dan tombak yang tak terhitung jumlahnya melepaskan diri dari kendali pemiliknya dan terbang sendiri, melayang di udara. Pedang, dan senjata lainnya di seluruh langit memuja orang yang lalim di tengah langit seperti pejabat yang paling rendah hati. Aura yang sangat kejam dan mengerikan terpancar dari tubuh Ding Tong. Auranya masih meningkat seolah tidak akan pernah berakhir. Dalam sekejap mata, kekuatan yang dikeluarkan oleh Ding Tong telah jauh melebihi batas sebelumnya. Garis-garis cahaya hitam yang mengalir seperti tentakel yang tak ada habisnya. Tak lama kemudian langit dalam radius ratusan mil menjadi gelap gulita seolah tiba-tiba tengah malam. Atau sepertinya kegelapan abadi sedang menguasai dunia. Ding Tong adalah pusat kegelapan. Ketakutan, keputusasaan, kemarahan, kesedihan, kegilaan. Dalam kegelapan, segala macam emosi negatif keputusasaan di kedalaman sifat manusia tiba-tiba pecah, seperti wabah, muncul di hati setiap orang tanpa sebab apapun. Segalanya menjadi mengerikan dalam kegelapan. Tentara lapis baja hitam di seluruh langit menabuh genderang raksasa dan para prajurit mengaum. Sepertinya, iblis yang tak terhitung jumlahnya menari dengan liar dan bersorak atas kedatangan Ding Tong, Raja Iblis. Para penguasa keluarga, sekte, dan kekuatan aristokrat di sekitarnya semuanya menjadi pucat dan gemetar melihat pemandangan ini. Ya Tuhan, bisakah kekuatan seorang pria sekuat itu? Kekuatan macam apa ini? Pemuda bernama Ding Tong itu, apakah dia telah memasuki alam iblis abadi? Ini, mungkin ada seorang pria di istana dewa, yang levelnya sangat tinggi. Bahkan Kaisar Dewa pun tidak sekuat ini, bukan? Dia benar-benar tak terkalahkan. Mungkinkah Ding Tong menjadi iblis abadi yang bereinkarnasi? Pikiran mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak banyak orang. Itu terlalu menakutkan. Bahkan para Dewa Realem Master tidak bisa menahan diri untuk menyerah dan gemetar pada saat ini di hadapan Ding Tong yang tampak seperti iblis yang turun. Tampaknya belum pernah ada kekuatan sebesar ini di tanah rahmat ilahi. Oh tidak, ada seorang jenius yang tiada taranya di benua timur. Seorang Master Klan Ceroman menghela nafas dalam hatinya. Merupakan kabar buruk bagi ras lain di tanah rahmat ilahi bahwa iblis seperti itu telah muncul di klan manusia.
Kecemerlangan aneh muncul di mata indah putri duyung klan laut seolah dia sedang mempertimbangkan pilihan. Dia tahu betul bahwa begitu seorang jenius seperti Ding Tong tumbuh dewasa, dia akan menjadi ancaman besar bagi klan laut. Adapun para master teratas dari klan Bulu Barat, mata mereka juga bersinar dengan niat membunuh saat ini. Fei Lun, si jenius hitam putih bersayap 6 dari klan Bulu, terkejut dan diam-diam mengirimkan pesan kepada teman-temannya. Begitu ada kesempatan hari ini, mereka harus membunuh Ding Tong. Klan Bulu bagian barat sudah dirugikan dalam perang dengan Istana Dewa. Begitu Ding Tong yang seperti iblis tumbuh besar, kemungkinan besar tragedi yang sama seperti 16 tahun lalu akan terulang kembali. Saat itu, Istana Klan Bulu dibobol. Segalanya mungkin lebih buruk daripada 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu, Pangeran Surgawi tertua tidak memiliki kekuatan yang mengerikan seperti Ding Tong saat ini. Di sisi lain, ekspresi Dewa Perang Embun Beku misterius di wilayah utara dan Sang Buddha dari biara Great Lei Yin sedikit berubah. Ding Hao merasakan ada sesuatu yang terbakar di tubuhnya dan akan meledak. Cahaya gelap yang mengalir di seluruh langit dan bayangan sayap raksasa yang terbuat dari pedang dan pedang di belakang Ding Tong sepertinya telah menstimulasi kekuatan tersembunyi di kedalaman garis keturunannya. Dia seperti raja sombong yang terprovokasi dan ingin memberikan tanggapan terkuat. Dia harus menjalankan main esensial dengan seluruh kekuatannya untuk menekan kekuatan semacam itu. Ding Hao tahu di dalam hatinya bahwa dia sama sekali bukan tandingan Ding Tong saat ini. Begitu Ding Tong merasakan bahwa dia ada di sana, akan sulit baginya untuk selamat dari pukulan keras. Balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Lebih baik melawan Ding Tong saat dia menjadi kuat. Bayangan sayap raksasa yang terbuat dari pedang dan pedang di belakang Ding Tong jelas merupakan fenomena aneh setelah kekuatan garis keturunan makhluk suci pedang dan pedang distimulasi. Namun, Ding Hao merasa sedikit aneh. Garis keturunan makhluk suci pedang dan pedang milik Ding Tong sedikit berbeda dengannya. Kekuatan garis keturunan Ding Tong mengandung kekuatan agresif yang tidak diragukan lagi, yang sepenuhnya merupakan semacam penindasan yang brutal dan kejam. Untuk menggambarkannya dalam satu kata, itu lebih agresif daripada suci. Kekuatan inti dari apa yang disebut makhluk suci dari pedang dan pedang harusnya ada pada kata Sainli. Lagi pula, orang yang agresif sulit menjadi orang suci. Pria yang baik hati tidak terkalahkan. Seorang suci penuh dengan kebajikan. Orang suci bisa saja menjadi orang yang agresif, tetapi orang yang agresif tidak akan pernah bisa menjadi orang suci. Pemahaman ini tiba-tiba muncul seolah-olah sudah ada di benak Ding Hao. Setelah jeda sebentar, Ding Hao tiba-tiba merasa pikirannya sangat jernih. Pada saat ini, dia memahami gagasan halus sekilas dan tiba-tiba mendapat semacam pencerahan. Apakah ini misteri yang tersembunyi di dalam makhluk suci pedang dan pedang? Setelah dia melihat kekuatan garis keturunan yang dilepaskan oleh Ding Tong, Ding Hao memahami sesuatu yang belum pernah dia sadari sebelumnya. Dia melihat ke atas ke langit dan melihat bahwa Ding Tong seperti raja dari semua dewa dan iblis yang berdiri di tengah langit. Semua orang di sekitarnya seperti semut yang merangkak di kakinya. Aura dan momentumnya telah menguasai segala sesuatu di sekitarnya dan telah merampas kejayaan semua orang. Ding Hao mulai khawatir di dalam hatinya. Menghadapi Ding Tong seperti itu, apakah pihak ayahnya masih memiliki peluang untuk menang? Tepat pada saat ini, biarlah ini menjadi akhir dari semua yang terjadi. Suara Ding Tong berubah. Dia terdengar seperti mesin yang dingin dan kejam. Tidak ada emosi sama sekali. Dia sepertinya telah meninggalkan semua suasana hati dan keinginannya dalam sekejap. Pancaran pupil dinginnya mengamati ke bawah seperti cahaya penghakiman ilahi. Ada beberapa masalah 16 tahun lalu. Ini harus diselesaikan hari ini. Semua orang yang mencoba menghentikanku pada akhirnya akan dimusnahkan. Suaranya sangat menakutkan. Para tuan di tempat ini merasa putus asa seolah-olah mereka dicekik oleh kematian ketika mereka mendengar suara iblis itu. Master yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan lebih rendah telah jatuh dengan lutut di tanah. Wajah mereka sangat pucat. Mereka yang berada di bawah alam Kaisar Agung bela diri, termasuk para sersan tentara lapis baja hitam, tidak tahan mendengar suaranya sama sekali. Mereka jatuh dari langit seolah-olah pangsit dilempar ke dalam panci. Namun, mereka tidak berteriak. Sebaliknya, mereka sepertinya dirasuki iblis. Mereka berjatuhan bebas sambil tetap memuja Ding Tong yang bagaikan raja iblis di langit. Memang sudah waktunya mengakhiri semua yang terjadi 16 tahun lalu, kata Ding Seng Tan tiba-tiba.
Ada cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Dia tampak seperti cahaya lilin yang bisa memberikan harapan samar kepada orang-orang dalam kegelapan tak berujung. Meski bergoyang, ia tidak akan pernah padam. Itu telah menerangi hati banyak orang. Dalam sekejap, banyak master yang kuat akhirnya sedikit sadar saat melihat cahaya keemasan. Ayolah, aku akan membiarkanmu merasakan apa yang dialami Hao saat itu. Ding Sengtan meraung ke langit, dan rambut hitamnya berdiri tegak. Dia naik ke langit, menerobos kegelapan tak berujung. Seperti pedang ilahi yang menempa dunia, dia bergegas menuju Ding Tong dengan kemauan yang gigih. Pada awalnya, dia tidak cepat, dan cahaya keemasan di sekelilingnya tidak terik atau tajam. Tapi saat dia semakin dekat ke Ding Tong, seluruh tubuhnya tampak terbakar. Cahaya keemasan seperti cahaya lilin tampak menyala seperti api padang rumput, terjalin dengan cahaya hitam yang mengalir. Dalam sekejap mata, kilau keemasan mulai muncul di kegelapan. Cahaya hitam yang mengalir dan kilau keemasan saling terkait seolah-olah itu adalah kekuatan paling primitif di dunia. Ding Sengtan menggunakan tubuhnya untuk menembus cahaya hitam yang mengalir dan muncul 100 meter dari Ding Tong dalam sekejap. Kejadian tak terduga ini di luar dugaan semua orang. Ding Hao tercengang, dan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa Ding Sengtan menggunakan kekuatan esoteriknya yang paling kuat untuk melawan. Serangan balik seperti itu adalah serangan yang paling kuat. Jika langkah ini gagal mengalahkan Ding Tong, nyawa ayahnya akan dalam bahaya. Pertandingan hari ini akan gagal total. Hahaha, lucu sekali. Kunang-kunang ingin bersaing dengan matahari. Suara Ding Tong tanpa emosi manusia. Pada saat berikutnya, cahaya hitam yang mengalir di seluruh langit berputar dengan liar seperti pusaran, menghancurkan sebagian besar kilau emas dalam sekejap. Sayap raksasa yang terbuat dari pedang dan pedang di punggung Ding Tong sepertinya digenggam oleh tangan iblis raksasa yang tak terlihat. Mereka menebang seperti kilat. Pedang dan pedangnya mengarah tepat di antara alis Ding Sengtan. Badai di langit sangat liar dan dahsyat. Dalam sekejap, banyak master yang dikirim terbang. Ding Sengtan emas akhirnya sedikit melambat. Jantung Ding Hao berdebar kencang. Itu hampir keluar dari tenggorokannya. Pada saat ini, dia bahkan lebih gugup daripada saat dia sendiri menghadapi kematian. Kecepatan ayahnya berkurang, yang berarti dia mulai dirugikan. Meskipun dia tidak tahu kekuatan kilau emas apa yang bisa menahan aura gelap Ding Tong, itu jelas tidak bisa bertahan lama. Mungkinkah mereka akan kalah dalam pertarungan? Dia tidak bisa membiarkan ayahnya menghadapi musuh seperti itu sendirian. Ding Hao tiba-tiba mendapat ide dan ide itu tumbuh liar di benaknya. Tanpa ragu-ragu, dia memanggil pedang iblis dan pedang berkarat dan keduanya muncul di tangannya pada saat yang bersamaan. Ki dari dantian bawah di perutnya dan dantian tengah di dadanya telah disuntikkan secara liar ke dalamnya. Dia mengayunkan pedang dan pedang seolah-olah dia sedang mengepakkan sayapnya. Kemudian Ding Hao bergegas menuju Ding Tong seperti anak panah yang meninggalkan talinya. Kekuatan terlarang yang mengerikan meledak dari pedang iblis dan pedang berkarat. Pedang berkarat telah berubah menjadi pedang giok yang panjangnya puluhan meter. Karat di atasnya berkibar dengan liar seperti cahaya merah yang mengalir di sekitarnya. Pedang iblis juga telah berkembang. Bilahnya sudah lengkap, dan beberapa tanda kuno di atasnya seperti darah mengalir. Kedua senjata itu membawa dua kekuatan terlarang yang sangat berbeda, yang langsung berhamburan ke dalam kehampaan. Semua orang terkejut. Membunuh. Ding Hao berteriak. Semangatnya tidak pernah begitu terkonsentrasi. Pada saat ini, semua pikiran yang mengganggu di benaknya lenyap. Dia memegang pedang dan pedang di tangannya, dan dia hanya memikirkan tentang pedang dan pedang itu. Segala sesuatu yang lain dalam pandangannya menjadi kabur. Hanya gambaran Ding Tong yang menjadi semakin jelas. Dia menyerang dengan pedang iblis dan pedang berkarat. Dia telah membentuk kekuatan baru dan menakutkan dan kekuatan itu meledak. Pedang, dan senjata lainnya yang berterbangan di langit, yang menyembah Ding Tong, tiba-tiba menjadi kacau. Dengan suara dentang, mereka bertabrakan. Seolah-olah seorang pejabat melihat dua kaisar muncul pada saat yang bersamaan. Ia menjadi bingung dan tidak tahu kaisar mana yang harus disembah. Beberapa senjata di langit sedikit bergetar ke arah Ding Hao, beberapa menghadap Ding Tong. Beberapa senjata bahkan saling bertabrakan. Mereka benar-benar kacau. Sebagian besar dari mereka jatuh tak terkendali. Banyak master terkejut melihat ini, dan mereka segera mengambil senjata mereka. Apa yang telah terjadi? Fenomena aneh ini.
Kekuatan pria bertopeng meringis perunggu dapat mengganggu Ding Tong. Aura lain yang dapat membuat semua senjata bergetar. Itu jelas bukan kekuatan biasa, apakah pria bertopeng meringis perunggu ini juga menyembunyikan kekuatannya? Putri Duyung membuka matanya lebar-lebar. Sejak dia menabraknya dengan ringan di jalan, pria bertopeng meringis perunggu ini telah mengejutkannya berulang kali. Dia sangat penasaran dengan pria aneh ini. Akankah ada orang jenius lain yang tiada taranya di dunia ini? Dua pahlawan bersaing untuk meraih kemenangan. Tidak, kekuatan pria bertopeng meringis perunggu itu masih terlalu lemah. Dia tidak bisa menjadi ancaman besar bagi Ding Tong. Mereka tidak berada pada level yang sama. Seseorang menemukan sebuah fakta. Di langit yang gelap, dengan kecemerlangan pedang dan pedang, Ding Hao bergegas menuju Ding Tong, iblis kegelapan, tanpa ragu-ragu seperti meteor yang menyeret ekor panjangnya. Cahaya hitam yang mengalir di seluruh langit akhirnya dipindahkan. Astaga, kombinasi pedang iblis dan pedang berkarat menghasilkan aliran cahaya yang sangat kuat dalam sekejap. Serangannya seperti menggunakan pedang tajam untuk memotong kayu busuk. Dia menyerang lebih lambat dari Ding Sengtan, tetapi aliran cahayanya melampaui Ding Sengtan dan menyerang Ding Tong terlebih dahulu. Apa? Untuk pertama kalinya, Ding Tong tampak terkejut. Di permukaan, aliran cahaya yang mengalir ke arahnya tampak lemah seperti jarum tipis, seolah-olah seseorang dapat dengan mudah menghancurkannya dengan menjepitnya. Namun kekuatan khusus yang terkandung di dalamnya hampir tidak bisa dihancurkan. Itu bahkan sedikit familiar baginya. Sebuah kekuatan yang bisa menahan kekuatan gelapnya datang ke arahnya. Hal itu memberinya rasa ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketidakberadaan yang terkutuk. Ding Tong menunjuk jarinya. Dengan sekejap, bayangan sayap raksasa yang terbuat dari pedang dan pedang, yang menyerang Ding Sengtan, bertabrakan dengan aliran cahaya aneh. Ledakan, terdengar suara gemuruh di langit. Banyak area kosong yang runtuh seperti longsoran salju atau tanah longsor. Penghalang kekosongan itu pecah menjadi potongan-potongan kecil. Aliran cahaya aneh itu meledak dan dihancurkan oleh dampak yang begitu mengerikan. Bagian dari bayangan sayap raksasa yang terbuat dari pedang dan pedang telah dihancurkan oleh aliran cahaya aneh. Bagian yang rusak itu panjangnya sekitar 100 meter dan berada di ujung bayangan yang panjangnya ribuan meter. Mereka meredup dan menghilang. Setelah jeda sebentar, bayangan itu berubah menjadi pedang patah dan pedang patah. Tepat pada saat ini, sudah waktunya, mata Ding Sengtan berbinar. Cahaya keemasan yang tak berujung tiba-tiba keluar dari tubuhnya seolah-olah matahari yang tak tertahankan telah melompat keluar dari cakrawala dan melepaskan cahaya yang dapat merobek kegelapan dan mengusirnya. Langit gelap yang kosong tiba-tiba berubah menjadi dunia emas. Dia merasa ada seseorang yang mencoba membantunya, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Ding Sengtan tahu betul bahwa tidak ada seorang pun yang bisa campur tangan dalam menghadapi kekuatan gelap. Bahkan orang sekuat Ice Demon dan Buddha Demon tidak dapat membantunya. Di luar dugaannya, orang yang melancarkan serangan benar-benar mempengaruhi momentum Ding Tong. Apalagi aura pria itu memberinya perasaan aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tetapi saat ini, Ding Sengtan tidak punya waktu untuk memikirkan apapun. Cahaya keemasan di seluruh langit menutupi segalanya. Semua orang kehilangan kemampuan untuk menonton dan tanpa sadar menutup mata. Jadilah, kalah, rasakan, rasa sakit yang dialami Hao saat itu. Raungan Ding Sengtan yang nyaris gila terdengar di telinga semua orang. Dia meraung seperti binatang yang terluka, melampiaskan semua amarah, kesedihan, dan amarah yang telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ah, mataku, ada teriakan di bawah langit. Pria yang mengucapkannya terdengar terkejut seolah-olah telah terjadi sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Itu suara Ding Tong. Lalu terdengar suara ledakan dahsyat lainnya. Mata setiap orang telah kehilangan fungsinya, tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa dunia di sekitar mereka bergetar hebat seolah-olah sedang dihancurkan. Ada banjir kekuatan mengerikan yang berlalu seolah-olah ini adalah akhir dunia. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, semua orang secara bertahap dapat melihat. Semua orang tercengang. Api keemasan dan cahaya gelap yang mengalir telah menghilang. Ada sisa aura kekuatan mengerikan di udara. Langit hancur. Banyak lubang terbentuk di kehampaan selama keruntuhan dan warnanya sangat gelap. Sepertinya iblis menggunakan tangan mereka untuk menggali banyak lubang di langit. Kekuatan mengerikan melonjak secara diam-diam di lubang hitam ini. Bahkan kekuatan aturan antara langit dan bumi tidak dapat mengisi lubang ini dalam waktu singkat.
Puncak utama berwarna merah tua yang menjulang tinggi telah berubah menjadi gurun. Semua gunung dalam jarak 30 mil telah runtuh menjadi gurun hitam. Pecahan kapal perang hitam yang rusak melayang di langit biru. Ding Sengtan telah menghilang. Ding Tong juga menghilang. Pria bertopeng meringis perunggu, Iblis Es, Iblis Buddha, Pangeran Ilahi Ketiga, dan ratusan tentara berjubah putih semuanya telah menghilang. Yah, apakah pertarungannya sudah berakhir? Siapa yang menang? Mungkinkah kedua belah pihak saling terluka? Semuanya mati dalam semburan kekuasaan. Tidak, saya dengan jelas mendengar teriakan Ding Tong. Tampaknya Ding Sengtan yang menang. Tapi di mana mereka sekarang? Kemana mereka pergi? Mereka berdiri saling memandang. Mereka tidak melihat hasil serangan terakhir, yang membuat mereka merasa kecewa dan frustasi. Pertempuran hari ini jelas merupakan pertempuran paling mengerikan yang pernah terjadi di Tanah Rahmat Ilahi dalam hampir 1000 tahun. Pada awalnya, ini adalah perburuan sepihak tanpa ketegangan. Pada akhirnya, muncullah kekuatan yang begitu mengerikan, seolah-olah iblis telah terlahir kembali. Tidak ada yang tahu bagaimana pertempuran ini akan mempengaruhi situasi di seluruh benua. Tapi satu hal yang pasti, dalam jangka waktu yang lama, semua kekuatan akan mengetahui segalanya tentang pertempuran ini. Mereka juga akan sangat ketakutan hingga tidak bisa berhenti gemetar, tidak peduli itu karena Ding Tong, yang seperti Raja Iblis, Ding Sengtan, yang kekuatannya tak terukur, atau pria bertopeng meringis perunggu, yang tiba-tiba menyerang di dalam, akhir. Kekuatan tempur orang-orang itu telah menghancurkan pemahaman orang tentang kekuatan. Pangeran Ilahi tertua dan Istana Dewa sudah bertarung sampai mati. Kekuatan kedua belah pihak sangat mengerikan. Bisa diprediksi dalam waktu yang lama, peperangan di antara mereka akan semakin sengit. Pada saat itu, seluruh benua timur akan hancur menjadi reruntuhan. Sekte dan kekuatan yang berpartisipasi dalam perburuan Pangeran Ilahi tertua pasti akan berada dalam ketakutan yang mendalam. Tidak ada yang menyangka bahwa Pangeran Ilahi tertua masih bisa memiliki kekuatan dan kekuatan seperti itu setelah 16 tahun di pengasingan. Kekuatannya jelas jauh lebih kuat daripada beberapa sekte terkemuka. Akankah Pangeran Ilahi tertua membalas dendam dan mulai membunuh? Banyak orang gemetar ketakutan. Setelah mengeluarkan kekuatan terkuatnya, Ding Hao perlahan jatuh ke tanah dari langit. Kekuatan terakhir di tubuhnya telah terkuras oleh pedang iblis dan pedang berkarat. Dia tidak pernah merasa begitu lelah. Dia bahkan hampir tidak bisa menjalankan kinya. Tubuhnya seperti batu yang berat, dan dia tidak bisa lagi berdiri diam di dalam kehampaan. Raungan marah Ding Sengtan datang dari atas kepalanya. Langit dipenuhi cahaya keemasan yang tiba-tiba meledak. Kekuatan yang mengerikan meluas seperti lautan. Samar-samar, Ding Hao melihat sosok yang memancarkan cahaya keemasan akhirnya mematahkan belenggu cahaya. Gelap yang mengalir tak berujung dan menghancurkan sayap raksasa patah yang terbuat dari pedang dan pedang dengan satu pukulan. Kekuatan yang kuat membombardir Ding Tong yang seperti Raja Iblis. Sedikit kegembiraan melonjak di hati Ding Hao. Saat Ding Tong berteriak, hati cemas Ding Hao akhirnya lega. Ia memenangkan. Dia akhirnya menang. Ayahku menang. Tubuhnya tenggelam seolah-olah jatuh ke dalam lubang tanpa dasar, tetapi hatinya benar-benar lega. Petualangannya berhasil pada akhirnya. Ayah, aku tidak mengecewakanmu. Ayah, aku Hao, teriak Ding Hao. Dia merasa pikirannya kacau. Pemandangan yang dia alami berkelap-kelip seperti lentera pemandangan yang berputar, dan pandangannya akhirnya menjadi kabur. Dia menderita akibat dari mengaktifkan pedang iblis dan pedang berkarat dengan seluruh kekuatannya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Kemudian dia tertidur lelap. Pada saat terakhir sebelum dia pingsan, Ding Hao samar-samar merasakan seseorang memeluknya dengan hangat. Lalu, semuanya lenyap. Kegelapan dan kekacauan berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui. Ding Hao tiba-tiba terbangun. Dia tiba-tiba membuka matanya. Ada bau darah yang menyengat. Bingung, Ding Hao segera mengambil tindakan pencegahan dan mundur dengan cepat. Segala sesuatu di depan matanya akhirnya menjadi jelas. Tempat apa ini? Ding Hao melihat sekeliling dan dia tampak sangat bingung. Sejauh mata memandang, langit berwarna biru, pepohonan hijau memberi keteduhan, air yang mengalir berdeguk, burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Pemandangannya sangat indah. Ada gelombang ki spiritual yang kaya di udara, yang lebih baik daripada di Tanah Rahmat Ilahi. Ding Hao dengan jelas menyadari bahwa tempat ini jelas bukan di Tanah Rahmat Ilahi. Namun, jika dilihat lebih dekat,
pemandangan indah tersebut dipenuhi dengan aura berdarah yang mengerikan. Sepertinya dia masih bisa mendengar suara pertarungan dewa dan iblis. Gemuruh genderang sepertinya masih terdengar di udara. Ada suara pedang dan pedang yang bertabrakan, ratapan makhluk sebelum mereka mati, auman para master dalam pertempuran sengit, jeritan iblis, dan desahan para dewa, bahkan samar-samar terlihat bahwa bayang-bayang masih bertarung dengan gila-gilaan. Angin sepoi-sepoi meniup semua ini. Namun, aura berdarah di udara tidak hilang sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku mengaktifkan kekuatan terlarang dari pedang iblis dan pedang berkarat sehingga esensi vitalku habis. Saya mengalami koma, tapi saya seharusnya berada di pegunungan 100.000. Bagaimana saya bisa muncul di dunia ini? Ding Hao bingung. Saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap tanpa peringatan. Lapisan awan gelap tiba-tiba bergulung dari langit yang jauh. Segera mereka menutupi seluruh langit. Angin dingin bertiup. Dalam sekejap mata, langit menjadi suram. Rintik, setetes hujan jatuh di telapak tangan Ding Hao. Ding Hao sedang menatapnya. Warna tetesan hujan itu, merah tua. Apakah itu darah? Derai. Hujan deras mengguyur. Ada garis-garis tetesan air hujan di udara dan membentuk tirai hujan. Itu adalah tirai merah hujan. Setiap tetes hujan berwarna merah seperti darah. Mereka berkilauan. Adegan itu sangat aneh. Sepertinya langit sedang berdarah. Lapisan kabut transparan muncul di sekitar Ding Hao, menghalangi semua hujan darah. Tidak ada tetesan air hujan yang jatuh ke tubuhnya. Ding Hao sangat kagum. Dia perlahan mengulurkan tangannya, dan tetesan air hujan jatuh ke telapak tangannya. Sepertinya ada genangan darah kristal di telapak tangannya. Hujan darah mengandung bau darah yang menyengat. Bau darah yang dicium Ding Hao sebelumnya sama persis dengan bau ini. Kilatan. Kilatan petir merah membelah kehampaan. Separuh langit bersinar dalam. Sekejap, bunuh, terdengar suara perkelahian. Ding Hao terkejut saat menyadari sesuatu saat petir melintas. Cahaya sekilas sepertinya telah menghancurkan kehampaan. Adegan ribuan tentara dan kuda yang bertarung dengan gila-gilaan disambar petir. Saat sambaran petir lenyap, pemandangan pertempuran yang mengerikan juga lenyap. Tapi pemandangan itu sangat jelas di benak Ding Hao. Sepertinya dewa dan iblis sedang bertarung. Wanita yang tak terhitung jumlahnya yang secantik peri mistik 9 surga mengenakan baju besi. Pria seperti iblis yang tak terhitung jumlahnya sangat jelek, tetapi mereka tinggi dan kuat. Mereka bertarung berdampingan dengan musuh menakutkan yang tersembunyi di kegelapan. Wanita cantik dan pria jelek semuanya sangat kuat. Mereka memancarkan aura yang hanya bisa dimiliki oleh Dewa Realm Masters. Setiap gerakan yang mereka lakukan dapat menghancurkan dunia. Jumlahnya tak terhitung jumlahnya, dan semuanya ada di langit. Namun musuh mereka tampaknya lebih menakutkan. Sekuat apapun pria dan wanita ini, mereka jatuh dari langit dan mati dalam pertempuran seperti pangsit yang jatuh ke dalam panci. Darah mereka berceceran di langit dan bumi. Adegan pertempuran itu berlalu dengan cepat ketika ada kilat, tetapi Ding Hao merasa itu menyesakkan. Pertempuran macam apa yang sebenarnya terjadi? Ding Hao merasakan perasaan aneh di hatinya. Kilatan, 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 lebih banyak sambaran petir membelah langit. Mereka tampak sangat menakutkan di tengah hujan darah merah yang lebat. Setiap kali ada sambaran petir, adegan pertempuran yang mengerikan akan muncul. Tampaknya ada sebuah proyektor tua di suatu tempat yang sesekali memutar adegan-adegan zaman kuno. Ding Hao melihat setan hitam yang mengerikan menyerang dunia. Tubuh halus wanita cantik terkoyak. Laki-laki jelek yang kuat menahan serangan dengan tubuh fisik mereka, melindungi dewi mereka. Ratu dengan baju besi emas dan laki-laki dengan tubuh seperti gunung mencoba yang terbaik untuk membunuh musuh. Dia melihat mayat di seluruh pegunungan dan ladang. Darah melonjak seperti laut, menenggelamkan gunung dan daratan. Dia melihat wanita cantik dan pria pada akhirnya berdiri di langit. Penuh luka, mereka terlihat sangat sedih. Mereka menunjuk ke langit dan mengumpat dengan marah seolah mempertanyakan nasib. Kemudian mereka perlahan-lahan jatuh ke lautan darah yang tak berujung. Rasa duka muncul di hati Ding Hao. Dia tertular oleh pemandangan yang disambar petir, terutama pemandangan di mana wanita yang sangat cantik menunjuk ke langit dan mengumpat dengan marah. Ding Hao sepertinya merasakan kesedihan dan kemarahan mereka. Kemudian, hujan darah perlahan berhenti, dan tidak ada lagi kilat. Hujan deras berwarna merah tua datang dengan cepat dan berhenti lebih cepat lagi. Awan merah tua di langit menghilang, menampakkan langit biru cerah.
Angin sepoi-sepoi menyapu wajahnya dan terasa sejuk. Di kejauhan pepohonan hijau di pegunungan indah bergoyang tertiup angin seolah ada laut hijau. Burung-burung cantik entah dari mana dengan gembira mengepakkan sayapnya, dan ada bunga-bunga bermekaran di tanah. Tempat itu seindah negeri dongeng. Pikiran Ding Hao bergerak, dan dia perlahan mendarat di tanah. Tetesan air hujan yang berkilauan tergantung di ujung dedaunan. Warnanya sama sekali tidak merah tua dan tampak seindah manik-manik giok. Anak-anak sungai berkumpul di dataran rendah, dan warna air yang mengalir juga normal. Tidak ada darah sama sekali seolah-olah hujan darah yang deras telah dimurnikan di tanah dan berubah menjadi warna normal. Apa yang terjadi? Ding Hao sangat bingung. Pemandangan petir tadi seharusnya merupakan pemandangan perang kuno yang terekam oleh aturan antara langit dan bumi di tempat ini. Setelah sekian lama, pemandangan langit dan bumi yang berlumuran darah berkembang menjadi pemandangan indah perbukitan hijau dan air jernih. Kekuatan pembersihan diri dari langit dan bumi telah menghapus semua pemandangan mengerikan. Ding Hao sedang berjalan-jalan di dunia yang aneh ini, mencari beberapa petunjuk. Tiba-tiba, Ding Hao merasakan panas di pikirannya. Dari cakram samsara surgawi, nyala api merah samar melompat keluar dan bertahan di atas kepala Ding Hao. Itu menunjukkan keintiman seperti anak kecil yang baru saja bangun tidur. Sepertinya ada kilatan petir di benak Ding Hao. Dia mengingat kembali pengalamannya di jalan neraka terakhir kali. Saat itu, dia ditarik oleh kekuatan aneh dan meninggalkan jalan neraka. Dia datang ke dunia yang aneh dan mendengar teriakan nyaring pertempuran. Tampaknya dua pasukan sedang bertempur dengan sengit. Tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba terbangun dan meninggalkan dunia itu. Ding Hao menyadari bahwa dia sekarang berada di dunia itu. Itu adalah jalan lain selain jalan neraka di antara 6 jalan reinkarnasi. 6 jalan tersebut adalah jalan surga, jalan asura, jalan neraka, jalan binatang, jalan hantu lapar, dan jalan manusia. Jalur manakah yang ada di dunia ini di antara 6 jalur? Lingkungan di sini indah dan ki spiritual berlimpah. Itu adalah tempat yang lebih baik daripada tanah rahmat ilahi. Apakah itu jalan surga yang legendaris tempat tinggal makhluk abadi? Tidak, itu bukanlah jalan surga. Tempat ini tidak memiliki sedikit aura dan spiritualitas abadi. Maka tempat ini seharusnya, Ding Hao tiba-tiba teringat wanita cantik dan pria jelek di adegan sebelumnya dalam kilat. Ya, tempat ini seharusnya menjadi yang kedua setelah jalan surga. Jalan Asura. Dalam legenda, Asura adalah makhluk yang sangat aneh. Mereka bukan dewa surgawi karena mereka tidak melakukan perbuatan baik seperti yang terakhir. Mereka bukan hantu karena mereka memiliki kekuatan magis para dewa. Mereka memiliki emosi dan keinginan seperti manusia, tetapi mereka lebih kuat daripada manusia. Mereka adalah sejenis makhluk antara manusia, hantu, dan dewa. Asura laki-laki sangat jelek, dan Asura perempuan sangat cantik, sama seperti yang dia lihat di adegan. Jalan Asura tidak ada di surga, tetapi Asura diberkati seperti makhluk surgawi. Asura sangat kuat, tetapi mereka tidak memiliki toleransi dan sikap abadi. Mereka bertempur sepanjang tahun dan tidak berhenti membunuh. Di antara 6 jalur, jalur Asura jauh lebih rendah daripada jalur surga, tetapi tampaknya lebih baik daripada jalur lainnya. Tampaknya jalan Asura telah mengalami perubahan, sama seperti jalan neraka. Tempat ini kosong dan tidak ada Asura sama sekali. Itu adalah dunia yang benar-benar kosong, sama seperti jalan neraka yang tandus di masa lalu. 6 jalur telah runtuh dan keseimbangan di sini telah rusak. Kekuatan aturan bisa membersihkan dunia, tapi tidak bisa menciptakan Asura baru. Dalam kilat, dia melihat adegan perang. Mungkin saja itu adalah perang yang memusnahkan para Asura. Selama perang itu, invasi makhluk kegelapan telah memusnahkan seluruh jalan Asura. Apakah semua Asura telah dimusnahkan? Ding Hao sedang merenung dan merasa itu adalah berita buruk. Jika semua Asura dimusnahkan, apakah jalur ini perlu dipertahankan? Jalan Asura tidak dapat dipulihkan, yang berarti 6 jalur masih belum dapat memulihkan reinkarnasi. Ding Honglei pernah berkata bahwa segala jenis bencana dan perang di benua itu disebabkan oleh runtuhnya reinkarnasi. Hanya dengan memulihkan reinkarnasi, seluruh dunia dapat kembali normal. Tidak akan ada lagi perang suci antara klan manusia dan klan iblis karena sumber daya hidup dan ruang. 6 jalur terus runtuh dan siklus reinkarnasi gagal. Pada akhirnya, tidak hanya tanah tanpa batas, bahkan tanah rahmat ilahi pun akan jatuh ke dalam kekacauan dan kehancuran.
Lampu merah samar dari cakram samsara surgawi melayang di sekitar kepala Ding Hao. Satu demi satu informasi secara otomatis muncul di benaknya. Ding Hao merasakan ada sesuatu yang mendesak tanpa alasan. Dia tahu bahwa tubuh aslinya pasti sedang koma saat ini karena dia sedang tidur saat sebelumnya dia memasuki dunia cakram samsara surgawi. Karena dia tidak bisa bangun saat ini, dia hanya bisa memusatkan perhatiannya pada dunia di depannya. Hingga saat ini, Ding Hao masih belum dapat mengetahui apakah dunia jalan neraka dan jalan asura adalah dunia virtual dalam artefak ilahi, cakram samsara surgawi, atau dunia nyata lain yang dihubungkan olehnya. Terlalu banyak misteri di sini. Dengan kegerahan pikirannya, dia langsung terbang sejauh 500 km. Itu sama seperti di jalan neraka. Ding Hao merasa menjadi penguasa dunia ini. Dia bisa melintasi ruang tanpa akhir dengan kegerahan pikirannya. Dalam sekejap mata, dia telah melintasi ribuan gunung dan sungai. Dia berjalan keluar hutan dan tiba di padang rumput yang luas. Aroma rumput tercium di udara. Rerumputan bergelombang seperti ombak laut. Ding Hao melihat banyak hewan aneh yang berjalan santai di padang rumput dalam kelompok, tetapi mereka tidak memiliki banyak kekuatan. Mereka adalah hewan yang sangat biasa tanpa kecerdasan apapun. Dia tidak tahu berapa banyak tempat yang telah dia lewati, tapi masih belum ada makhluk cerdas. Ding Hao berharap menemukan keturunan Asura yang masih hidup di ruang ini. Bahkan jika mereka bukan keturunan Asura berdarah murni, mereka mungkin bisa menghidupkan kembali kemakmuran klan Asura dan melengkapi jalan Asura. Tapi dia kecewa. Dia berjalan keluar dari padang rumput dan melihat gurun luas di baliknya. Ada oasis, mata air, dan danau di gurun. Itu bukanlah tempat kematian, tapi gurun yang penuh vitalitas. Bagaimanapun, jalan Asura adalah yang kedua setelah jalan surga. Itu adalah tempat yang diberkati dan penuh dengan ki spiritual. Bahkan di gurun pasir, pemandangan indah terlihat di mana-mana. Masyarakat tidak akan resah. Ding Hao berenang bebas di danau gurun, membersihkan debu, dan kemudian melanjutkan pencariannya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba mendengar suara ombak di depan dengan semakin jelas. Seharusnya ada lautan luas di balik gurun. Ding Hao naik ke udara dan tiba di perbatasan gurun dalam sekejap. Lalu, dia benar-benar tercengang. Lautan, itu memang lautan, tapi itu adalah lautan darah. Air laut yang mendidih dan menderu-deru berwarna merah seperti darah, dan terdapat aura berdarah yang kuat. Gelombang darah menghantam pantai, menimbulkan suara gemerincing. Samar-samar terlihat bahwa ada banyak kerangka aneh yang mengambang dan bergoyang di lautan darah. Kerangka ini sangat aneh. Kebanyakan dari mereka lengkap dan bentuknya berbeda-beda. Mereka membuat gelombang bergulung seolah-olah mereka hidup, terkadang menampakkan diri mereka sendiri. Mereka sangat menakutkan. Ding Hao perlahan mencapai langit di atas lautan darah. Sekarang dia melihat segalanya dengan lebih jelas. Ikan kerangka raksasa sebesar gunung sedang berenang di lautan darah. Ada juga semua jenis monster kerangka, mengambang padat di seluruh lautan darah. Itu seperti lautan setan. Ding Hao merasakan kekuatan korosif yang mengerikan dari air darah. Selama dia mengendus sedikit aura berdarah merah muda, dia akan merasa pusing. Tidak, lautan darah mengandung semacam kekuatan yang menakutkan. Sepertinya ada sesuatu yang menakutkan sedang tertidur di dalamnya. Ding Hao tiba-tiba merasakan bahaya yang akan datang. Ada sesuatu di luar kendalinya di jalan Asura. Itu tidak seperti jalan neraka, di mana dia bisa mengubah dunia dan menetapkan aturan baru dengan pikirannya. Tempat ini lebih mandiri. Meskipun dia bisa melintasi ruang tanpa akhir dengan kegerahan pikirannya, dia tidak bisa mendominasi lautan merah ini. Dia melepaskan indera surgawinya, tetapi mereka tidak dapat menembus lautan darah. Ding Hao mengeluarkan senjata ajaib berupa pedang panjang dan melemparkannya ke dalam air berdarah. Dengan kepulan, ia langsung menguap dan menghilang. Air laut ini sepertinya mampu merusak segalanya. Itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Ding Hao melepaskan ide menyelam ke lautan darah untuk menyelidikinya karena itu di luar kendalinya. Tubuhnya mungkin akan hancur oleh kekuatan laut. Tiba-tiba, yah, apa itu? Ding Hao bisa merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah benda kecil mengambang tiba-tiba muncul di lautan darah di depannya. Itu tampak seperti singgasana teratai, mengambang bersama ombak di air berdarah. Itu mendekati dia didorong oleh gelombang yang bergelombang. His, Ding Hao tersentak. Ini adalah singgasana teratai yang terbuat dari tulang putih berkilau yang tak terhitung jumlahnya.
Dari kejauhan berkilau dan penuh aura suci. Namun jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa itu terbuat dari tulang putih. Tulangnya tidak tebal dan tampak seperti tulang manusia. Mereka terhubung erat seolah-olah ada tangan dewa tak kasat mata yang merekatkannya, membentuk singgasana teratai tingkat 9 yang sempurna. Itu seperti sebuah karya seni indah yang bersinar dengan cemerlang. Makhluk apa yang memiliki tulang-tulang ini? Mereka tidak rusak sama sekali di air berdarah yang bisa melelehkan senjata sihir. Ding Hao tercengang. Matanya terfokus pada tahta teratai tulang putih tingkat 9, dan dia menemukan kepompong darah dengan diameter 5 atau 6 meter. Kepompong darah terbuat dari gumpalan darah tipis yang melilit. Bentuknya oval, ada kilau samar di antara gumpalan darah. Gumpalan darah tidak terhitung jumlahnya dan padat. Salah satu ujung setiap gumpalan darah melilit tahta teratai tulang putih tingkat 9, dan ujung lainnya terjalin dengan gumpalan darah lainnya, membentuk kepompong darah. Tidak ada yang tahu seberapa tebal kepompong itu. Kelihatannya sangat aneh, seperti telur darah besar. Ding Hao melepaskan indera ilahinya untuk memindai tahta teratai tulang putih tingkat 9, tetapi dia tidak menemukan bahaya apapun. Dia dengan lembut mendarat di singgasana teratai tulang putih. Baik tahta teratai tulang putih maupun kepompong darah tampaknya tidak terbentuk secara alami. Itu lebih seperti mereka dibangun oleh sejenis makhluk cerdas. Mereka sangat artistik, anggun, dan megah. Mungkinkah ada asura di ruang ini? Ding Hao merasa senang memikirkannya. Tepat pada saat ini, berdebar, suara samar namun tegas tiba-tiba terdengar dari kepompong darah. Ding Hao tertegun dan mendengarkan dengan seksama. Dengan cara ini, suaranya menjadi lebih jelas. Itu memang dari kepompong darah. Suaranya menjadi lebih jelas dan kencang. Penuh ritme, seperti detak jantung suatu makhluk. Mungkinkah kepompong darah itu memelihara sejenis makhluk? Ding Hao tercengang. Dia mengamati dengan cermat dan akhirnya menemukan sesuatu. Ternyata gumpalan darah yang setipis rambut dan menyusun kepompong darah itu tidak nyata. Sebaliknya, itu adalah tabung yang sangat halus, membungkus tulang putihnya. Di saat yang sama, mereka semua merembes ke lautan darah. Kilauan yang muncul bukanlah cahaya, tapi zat aneh di dalam tabung merah tua, yang diserap dari lautan darah. Itu terus-menerus ditransmisikan ke dalam kepompong darah. Ding Hao sangat terkejut. Hal aneh apa yang ada di bumi ini? Berjalan mengitari kepompong darah, dia mengamatinya dengan cermat. Semakin dia merasa hal ini terlalu aneh. Itu benar-benar hidup. Pembuluh darah halus itu seperti kapiler darah makhluk hidup. Mereka terus-menerus menyerap semacam energi dari lautan darah dan mengirimkannya ke pembuluh darah. Tepatnya, mereka mengirimkannya ke makhluk misterius di dalam kepompong darah. Makhluk mengerikan macam apa yang akan dihasilkan di bumi dari kepompong darah sebesar itu? Ding Hao penasaran, tapi dia juga sedikit khawatir. Apakah dia salah satu makhluk kegelapan yang telah menghancurkan jalan Asura? Mungkinkah lautan darah ini terbentuk dari darah para Asura yang mati saat itu? Makhluk kegelapan telah membantai semua Asura. Kemudian mereka mengumpulkan darah dan tulang Asura dan membentuk lautan. Mereka bermaksud memupuk sesuatu yang menakutkan. Ding Hao mencoba menembus kepompong darah dengan indera surgawinya untuk mengamati, tetapi indera surgawinya tidak dapat memasukinya dan diblokir sepenuhnya. Dia mencoba mengaktifkan mata ketiga untuk mengamati. Ketika pancaran pupil emas menyinari kepompong darah, akhirnya menembus sedikit. Melalui lapisan kepompong, samar-samar dia bisa melihat sosok makhluk yang hampir berbentuk manusia. Namun, kepompong darah memiliki kekuatan pemblokiran yang mengerikan. Dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas dengan penerapan taktis mata ketiga galaksi seni bela diri. Makhluk berbentuk manusia, Ding Hao menutup mata ketiganya. Dia sangat terkejut dan ragu. Seperti yang diharapkan, ada makhluk yang dipelihara di dalamnya. Apakah itu makhluk kegelapan? Setelah dia berpikir sejenak, ekspresi tekad tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia mengertakkan gigi dan lapisan kristal cahaya muncul di sekelilingnya. Lapisan cahaya melindunginya. Kemudian, dia perlahan berjalan menuju lautan darah dari singgasana teratai tulang putih. Ding Hao ingin melihat apa yang tersembunyi di bawah singgasana teratai tulang putih. Air berdarah melonjak menuju Ding Hao dan menenggelamkan pergelangan kakinya. Dia mengamati dengan cermat sejenak dan menemukan bahwa air laut tidak mampu merusak lingkaran pelindungnya secara menyeluruh. Dia merasa lega dan terus melangkah lebih dalam. Segera Ding Hao tenggelam dalam air berdarah.
Ding Hao bisa merasakan gelombang air berdarah di lautan darah terus-menerus menerpa dirinya. Di lingkungan ini, mata telanjang hanya bisa melihat kegelapan. Dia sekali lagi mengaktifkan bola cahaya emas di lautan kesadarannya dan membuka mata ketiga seni bela diri. Akhirnya, dia bisa melihat. Segala sesuatu di depannya ternoda merah tua. Ding Hao langsung tercengang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa itu puncak gunung es. Luas singgasana teratai tulang putih tingkat 9 di atas air laut hanya kurang dari 100 meter persegi, namun bagian di bawah air berdarah itu ternyata sangat luas. Itu seperti barisan pegunungan yang menjulang tinggi. Tulang putih yang tak terhitung jumlahnya membentuk barisan pegunungan yang membentang hingga ke kejauhan. Sekilas orang tidak dapat melihat ujungnya. Tulang-tulang putih yang menakutkan itu naik dan turun tersapu oleh air berdarah. Itu terlalu besar. Ding Hao butuh waktu lama untuk sadar. Jika dilihat lebih dekat, benang pembuluh darah mirip rambut terbentang dari celah tumpukan tulang. Mereka bergoyang lembut di air berdarah, terus-menerus menyerap energi aneh dalam bentuk titik lampu merah. Mereka perlahan menyusut dan dikirim ke atas. Pembuluh darah yang padat itu seperti rambut yang tak terhitung jumlahnya, yang terlihat sangat aneh dan menakutkan. Kepompong darah sekecil itu sebenarnya mengandalkan pegunungan besar yang terbuat dari tulang putih untuk menyerap energi di air laut. Mustahil membayangkan sudah berapa tahun barisan pegunungan yang terbuat dari tulang putih itu ada. Juga tidak mungkin untuk membayangkan secara pasti berapa banyak energi merah yang diserap oleh kepompong darah selama bertahun-tahun. Ini akan menjadi angka yang menakutkan. Ding Hao menduga bahwa makhluk di dalam kepompong darah kemungkinan besar memiliki kekuatan yang tak ada habisnya setelah ia lahir. Ini akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Jika itu benar-benar makhluk kegelapan, itu akan membawa malapetaka. Segera Ding Hao naik ke atas air laut. Ding Hao tampak ragu-ragu saat dia berdiri di samping kepompong darah. Kepompong darah itu terlalu aneh dan agak jahat. Tidak diketahui apakah itu merupakan berkah atau kutukan. Setelah makhluk di dalamnya lahir, juga tidak diketahui bagaimana pengaruhnya terhadap seluruh jalan Asura. Jika aku menghancurkannya sebelum ia lahir, mungkin aku bisa menghentikan terjadinya bencana. Ding Hao ragu-ragu. Bagaimana jika makhluk di dalamnya bukanlah makhluk kegelapan, melainkan keturunan Asura? Lautan darah ini mungkin saja terbentuk dari darah para Asura yang tewas dalam pertempuran. Mungkin setelah ribuan tahun, mungkinkah keturunan Asura baru akan lahir darinya? Itu bukan tidak mungkin. Jika aku menghancurkannya sebelum ia lahir, klan Asura tidak akan melihat masa depan dan tidak akan ada harapan untuk membangun kembali 6 jalan reinkarnasi. Terlebih lagi, ini tidak adil bagi makhluk tak dikenal di dalam kepompong darah. Saat Ding Hao ragu-ragu, tiba-tiba, retakan, kepompong darah itu tiba-tiba bergoyang. Kemudian, retakan putih perlahan muncul di permukaan kepompong darah. Ini akan segera lahir, kepompong darahnya pecah. Makhluk di dalamnya akhirnya akan segera lahir. Ding Hao tidak menyangka makhluk di dalam kepompong darah akan lahir saat ini. Dia ragu-ragu sejenak dan mundur sedikit. Dia memutuskan untuk menunggu dan melihat makhluk seperti apa yang akan dilahirkan. Itu adalah sesuatu yang aneh dari awal hingga akhir. Jika itu benar-benar makhluk kegelapan, Ding Hao tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Retakan menjadi semakin besar. Pada permukaan kepompong darah terdapat retakan selebar telapak tangan yang bentuknya seperti kelapa besar. Di dalamnya ada pembuluh darah merah pekat. Mereka berkilauan dan berbagai lapisan saling berhubungan. Mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya melalui celah-celah itu, tetapi ada aroma samar yang keluar. Aromanya sangat aneh. Aromanya agak mirip dengan aroma anggrek. Baunya damai dan elegan. Dengan gejolak pikiran Ding Hao, perisai kekuatan terbentuk dan memblokir bau tersebut sehingga dia tidak menghirupnya. Segera, lapisan luar kepompong darah besar itu benar-benar retak. Bagaikan cangkang telur, ia terjatuh di sekitar singgasana teratai tulang putih tingkat 9, memperlihatkan embrio bulat di dalamnya. Permukaannya sangat halus, tapi tidak berwarna merah. Itu sebening kristal batu giok dan putih serta lembut seperti putih telur matang atau kulit gadis berusia 16 tahun. Apa ini? Ding Hao semakin bingung. Mungkinkah kepompong darah yang sangat besar, singgasana teratai tulang putih tingkat 9, dan pembuluh darah merah halus yang tak terhitung jumlahnya telah membentuk sebuah telur? Saat dia bingung, berdebar,
Detak jantung yang jernih dan kuat terdengar lagi, yang berasal dari embrio bulat berwarna putih susu. Seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari embrio, tiba-tiba ia bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Samar-samar, makhluk berbentuk manusia terlihat menggeliat dengan lembut, ingin sekali keluar darinya. Ding Hao mundur selangkah lagi. Cahaya kristal mengandung aura kuat yang hampir sebanding dengan Dewa Realem Master. Itu sangat menakutkan, yang berarti makhluk di dalam embrio itu menakutkan. Ia lahir dengan kekuatan yang dahsyat sehingga tidak bisa dianggap remeh. Bang! Embrio itu tiba-tiba meledak. Aliran cahaya hitam mengalir keluar darinya seperti kilat. Sambil bersorak, ia langsung membubung ke langit. Ding Hao terkejut. Warnanya hitam, artinya makhluk di dalam embrio ini mungkin saja merupakan keturunan makhluk kegelapan. Saya harus membunuhnya. Hampir tanpa disadari, Ding Hao hendak menyerangnya dengan pedangnya. Tetapi pada saat ini, cahaya hitam yang mengalir berputar satu putaran di langit dan kemudian bergegas menuju Ding Hao sambil tertawa, seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Ada keintiman dan ketergantungan yang tak bisa disembunyikan dalam tawanya. Bu, cahaya hitam yang mengalir ke arah Ding Hao, bersorak. Ding Hao tercengang. Dia tidak menyerangnya karena dia telah melihat dengan jelas penampakan sebenarnya dari cahaya hitam yang mengalir. Titik hitam kecil itu bergegas ke pelukan Ding Hao dan dengan erat menempelkan kepalanya ke dagu Ding Hao. Itu adalah seorang gadis kecil yang tampak seperti kristal yang bersinar. Ciri-cirinya sangat indah dan dia tampak semanis boneka porselen. Dia tampaknya berusia 3 atau 4 tahun. Rambut hitam panjangnya tampak seperti awan tinta tebal, bersinar dengan kilau yang aneh. Namun, rambut hitamnya terlalu panjang, seperti air terjun hitam yang mengalir di belakang kepalanya. Tingginya 2 atau 3 kali lipatnya. Saat gadis kecil itu meringkuk, rambut panjangnya yang tebal bisa menutupi seluruh tubuhnya seperti selimut. Dengan cara itu, dia terlihat sangat manis. Dangdang, bu, gadis kecil itu memeluk pelukan Ding Hao seperti bola kapas kecil. Matanya yang besar dengan bulu mata yang panjang bersinar seperti mata air di aliran pegunungan. Pupil gelapnya seperti batu permata hitam paling murni, tanpa kotoran apapun. Kepalanya terangkat, dan senyumannya sebening langit biru dan laut. Dia menatap Ding Hao sambil tersenyum, dan wajah mungilnya yang lucu bahkan bisa melelehkan pedang tajam dalam sekejap. Ding Hao tercengang. Benda kecil yang lucu telah melompat keluar dari kepompong. Seorang gadis kecil yang terlihat seperti makhluk dari anime. Rambut hitamnya yang indah memiliki panjang lebih dari 2 meter dan melingkari tubuh mungilnya yang halus. Saat dia berdiri, rambut panjangnya tergerai ke tanah dan dia terlihat sangat cantik. Saat dia mengayunkan rambutnya, itu seperti nyala api hitam. Itulah mengapa dia seperti seberkas cahaya hitam yang mengalir ketika dia naik ke langit. Itu bukan karena dia adalah makhluk kegelapan, tapi karena dia memiliki rambut hitam panjang. Bu, peluk aku, peluk Dangdang. Gadis kecil itu tertawa gembira dan dia menempelkan wajahnya yang putih dan lembut ke dada Ding Hao. Ding Hao tanpa sadar menggendong gadis kecil itu di pelukannya. Dia hanyalah makhluk yang sempurna. Dia akan menjadi wanita yang sangat menarik. Segala sesuatu di dunia ini akan tergerak oleh senyuman atau kerutannya. Sebelumnya Ding Hao berjaga-jaga dan dia takut makhluk kecil itu adalah keturunan makhluk kegelapan. Tapi saat ini, tidak ada rasa permusuhan sama sekali di hatinya. Ketergantungan dan keintiman yang ditunjukkan gadis kecil itu mampu menggerakkan orang lain. Ding Hao merasa seolah dia adalah anaknya sendiri. Mungkin dia keturunan Asura. Ding Hao bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Menurut legenda, Asura perempuan semuanya adalah peri yang sangat cantik. Gadis kecil itu masih sangat muda, namun dia sangat cantik sehingga dia tidak terlihat seperti makhluk dari dunia ini. Dia seharusnya menjadi salah satu Asura perempuan menurut definisi. Asura perempuan kecil, tapi gadis kecil itu pasti salah paham. Dia memanggilku ibu. Namamu Dangdang, tanya Ding Hao ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah gadis kecil itu dapat memahami bahasa yang dia ucapkan. Wah, Dangdang. Gadis kecil itu menunjuk dirinya sendiri, lalu melompat dan memeluk dahi Ding Hao. Dia digantung di kepala Ding Hao seperti beruang koala. Mewah. Dia mencium dahi Ding Hao dengan mulut kecilnya yang berwarna merah muda. Bu, katanya sambil tertawa bahagia. Sepertinya namanya benar-benar Dangdang. Ding Hao yakin sekarang. Yah, tidak, kenapa dia memanggilku ibu lagi?
Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun gadis kecil itu dirawat di dalam kepompong darah. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dibesarkan secara alami. Masuk akal jika dia bisa terbang dan berbicara saat lahir. Jika dia benar-benar keturunan Asura, dia seharusnya mewarisi kekuatan magis bawaan Asura. Dia juga akan mendapatkan beberapa kenangan garis keturunan. Dia adalah master yang tiada taranya saat lahir. Kalau begitu, dia harus tahu bahwa aku bukan ibunya. Bahkan jika gadis kecil itu salah mengira aku sebagai kerabat, dia harus memanggilku ayah. Bu, Dangdang, lapar, Bu, aku ingin susu. Gadis kecil itu masih berbicara dengan cadel, tapi Ding Hao mengerti maksudnya. Sebelum dia sempat bereaksi, gadis kecil yang lucu itu telah mendekatkan mulutnya ke dadanya. Dia mencari ke atas dan ke bawah. Hai, tunggu, aku bukan ibumu, hei. Jangan menggigit di sana. Tidak ada susu di sana, Ding Hao berteriak dengan cara yang aneh dan dengan cepat meraih gadis kecil itu untuk mengangkatnya. Ada 2 bekas basah pada bajunya di kedua sisi dadanya. Gadis kecil itu telah menemukan tempat yang tepat. Bu Ho, aku lapar, Bu, aku ingin susu. Gadis kecil itu menangis sedih dan menatap Ding Hao dengan penuh semangat. Bahkan pria berhati besi pun bisa tergerak oleh ekspresi menyedihkannya. Melihat ekspresi sedihnya, Ding Hao tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah melakukan kejahatan yang mengerikan. Yah, aku akan menerimanya jika kamu memanggilku Bu, tapi aku benar-benar tidak punya susu, penjelasan Ding Hao lemah. Gadis kecil itu terus menatapnya sehingga penjelasannya menjadi tidak berguna sama sekali. Ding Hao tiba-tiba teringat bahwa di dalam cincin penyimpanannya, sepertinya ada beberapa botol susu binatang kelas atas yang telah disiapkan Ren Wuxing untuknya. Mungkin gadis kecil ini mau minum susu binatang. Dia mengeluarkan sebotol susu binatang dari cincin penyimpanannya. Begitu dia membuka tutup botolnya, gadis kecil itu bersorak. Dia memegang botol susu dengan kedua tangannya yang gemuk dan mulai menghisap, tenggorokannya berdeguk. Ding Hao akhirnya menghela nafas lega. Baiklah, setidaknya aku sudah menyelesaikan masalah sulit ini. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Saya sama sekali tidak punya pengalaman membesarkan anak. Setelah Dangdang meminum susu di dalam botol yang tingginya setengahnya, dia tampak sedikit mabuk dan terhuyung-huyung. Dia bergegas ke pelukan Ding Hao dan segera tertidur. Ding Hao masih duduk di singgasana teratai tulang putih tingkat 9 dengan linglung, memilah pikirannya yang kacau. Segalanya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Kenapa tiba-tiba ada gadis kecil seperti itu? Ini benar-benar di luar dugaanku. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Ding Hao tahu bahwa tubuh aslinya pasti sedang tertidur lelap saat ini. Begitu tubuh aslinya terbangun, menurut kejadian sebelumnya, dia pasti akan menghilang dari dunia ini. Begitu dia pergi, apa yang akan terjadi pada gadis kecil itu? Saat ini, dia sangat bergantung padanya. Bisakah dia bertahan hidup sendirian di Asurapat? Faktanya, Ding Hao tidak yakin apakah semua ini dihasilkan dari kesadarannya. Ia juga tidak mengetahui apakah Dangdang benar-benar ada. Namun, dia sangat tertarik dengan kelucuan gadis itu. Jika dia harus pergi saat berikutnya, dia akan mengkhawatirkannya bahkan di dunia nyata. Tepat pada saat ini, kejadian tak terduga tiba-tiba terjadi. Suara ombak terdengar, gelombang besar darah sebesar, gunung-gunung kecil melonjak di permukaan laut, bersiul saat menyapu menuju singgasana teratai tulang putih tingkat 9. Ekspresi Ding Hao berubah. Dia langsung naik setinggi 1 kilometer di udara. Ketika dia melihat ke bawah lagi, seluruh tahta teratai tulang putih tingkat 9 telah sepenuhnya ditelan oleh gelombang darah. Sudah lama tidak ada tanda-tandanya. Jelas sekali kapal itu tenggelam di bawah permukaan laut. Tahta teratai tulang putih tingkat 9 telah tenggelam. Ya, apakah itu kecelakaan? Atau ada kekuatan apa yang menyebabkannya tenggelam di bawah lautan darah? Ding Hao memiliki keraguan di dalam hatinya. Saat dia melihat Dangdang dalam pelukannya yang tertidur lelap, dia merasa semua yang terjadi hari ini sangat aneh. Setelah melayang di udara di atas lautan darah beberapa saat, Ding Hao akhirnya kembali ke pantai di pesisir pantai. Bagaimana cara merawat gadis kecil ini? Ding Hao berada dalam kondisi yang buruk. Di dunia jalan Asura, selain lautan darah misterius, tidak ada makhluk yang terlalu berbahaya. Tapi jika dia dibiarkan sendirian, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Gadis kecil itu mungkin adalah keturunan terakhir Asura. Dia terkait dengan pendirian kembali 6 jalan reinkarnasi.
Begitu sesuatu yang tidak terduga terjadi, hal itu akan membahayakan dunia nyata. Jika aku bisa membawanya ke dunia nyata. Mata Ding Hao berbinar, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Di jalan neraka, Ding Hao pernah mencoba membawa roh orang mati ke dunia nyata. Upaya ini berakhir dengan kegagalan. Meskipun dia hampir menjadi dominator di jalan neraka, itu hanya terbatas pada dunia itu. Sangat mustahil untuk membawa makhluk di dalam ke dunia luar. Dia yakin Dang Dang tidak terkecuali. Untuk sesaat, Ding Hao bingung apakah harus menangis atau tertawa. Meskipun dia tidak memiliki rasa takut saat menghadapi Master Alam Dewa, gadis kecil ini mengalahkannya sepenuhnya dengan ekspresi sedih. Apa yang harus aku lakukan? Ding Hao sedang menggaruk kepalanya. Saat gadis kecil itu tertidur, indera ilahi Ding Hao tenggelam ke dalam seluruh ruang penyimpanannya. Ia berusaha mencari solusi, namun sayangnya tidak banyak hal berguna yang ia temukan. Saat dia hendak menyerah, dia tiba-tiba melihat sesuatu. Matanya tiba-tiba berbinar, dan dia hampir menangis kegirangan. Mengerti, Ding Hao mengeluarkan panci es giok darah. Haha, bagaimana aku bisa melupakan ibu susu yang terlahir ini? Ding Hao tertawa keras dan mengaktifkan panci es giok darah. Tiba-tiba muncul banyak keindahan menawan. Lengan mereka seperti akar teratai dan kaki mereka halus. Bibir mereka merah dan mereka mengenakan gaun merah. Aroma pemerah pipi yang memabukkan meresap ke udara. Suara mereka yang manis dan lembut terdengar. 24 marsial sage wanita di pot es giok darah muncul. Semuanya indah sekali dan pemandangan di pantai terpencil itu tiba-tiba menjadi menawan. Weh, Tuan Ding, Anda ingin bertemu kami lagi. Apakah kamu sudah datang? Apakah kamu akan menerima kami? Kak, biarkan kami tinggal di dalam pot terlalu lama. Apakah kamu akhirnya mengingat kami? Marsial sage wanita sedang menggoda Ding Hao. Wow, dari mana datangnya gadis kecil yang cantik? Apakah dia anak haram Anda, Tuan Ding? Jika Xiaolan mengetahuinya, dia akan mengupas kulitmu. Seorang marsial sage wanita langsung tertarik ketika dia melihat Dang Dang. Ding Hao terdiam. Kenapa dia anak haramku? Saya terlihat sangat jujur. Bagaimana saya bisa memiliki anak tidak sah yang merupakan sesuatu yang aneh bagi saya? Setelah memberitahu mereka bagaimana Dang Dang dilahirkan, Ding Hao berkata sambil tersenyum pahit, pada periode waktu berikutnya, saya membutuhkan bantuan Anda. Mohon tetap di Jalan Asura dan jaga dia untuk jangka waktu tertentu. Jalan Asura, seorang marsial sage wanita berkata dengan terkejut, apakah ini Jalan Asura di antara 6 jalur? Ah, aku ingat, menurut Hong Lei, jika kita ingin terbebas dari takdir terkutuk, kita bisa menemukan peluang di 6 jalan reinkarnasi. Kita sekarang berada di Jalan Asura. Itu berarti kita berada dalam reinkarnasi, kata marsial sage wanita lainnya sambil berpikir dengan cemerlang di matanya yang cerah. Ding Hao menatapnya dengan tatapan kosong. Kemudian, kilatan pencerahan muncul di benaknya. Saat itu, Ding Honglei menyerahkan panci es giok darah kepadanya dengan harapan bahwa dia, yang memiliki cakram samsara surgawi artefak ilahi, akan dapat membebaskan para petapa bela diri wanita yang telah dikutuk. Namun, dia belum sepenuhnya memahami rahasia cakram samsara surgawi dan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatannya. Oleh karena itu, dia tidak tahu bagaimana membantu perempuan miskin tersebut. Tetapi jika mereka ditempatkan di Jalan Asura saat ini, apakah itu akan menjadi sebuah peluang? Masing-masing dari 24 marsial sage memiliki keindahan yang menakjubkan. Salah satu dari mereka pernah dikagumi oleh banyak pahlawan di tanah tanpa batas. Wanita seperti itu tidak kalah dengan Asura wanita legendaris yang sangat cantik. Akankah ada reaksi ajaib jika dia meninggalkan mereka di Jalan Asura? Memikirkan hal ini, Ding Hao merasa sangat lega. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba semua yang ada di depannya menjadi kabur. Lautan darah, gurun pasir, dan para petapa bela diri wanita semuanya seperti lukisan pudar, perlahan menghilang di hadapannya. Waktu telah habis. Dia akan meninggalkan dunia yang dia masuki melalui cakram samsara surgawi. Dia memandang Dang Dang untuk terakhir kalinya. Gadis kecil itu sepertinya menyadarinya. Dia akhirnya terbangun dari mimpi indahnya dan tanpa sadar menatap Ding Hao. Ada ekspresi panik di wajahnya yang lembut. Dia membuka tangannya untuk memeluk Ding Hao. Dia membuka matanya, dan pandangan kaburnya perlahan menjadi jelas. Ia melihat atap berwarna kuning muda yang terbuat dari kayu kuning yang teksturnya bening.
Ding Hao mencoba bergerak, tetapi ada rasa sakit yang menusuk di seluruh bagian tubuhnya seolah-olah dia disayat dengan pisau. Itu adalah gejala sisa dari seluruh kekuatan dan esensi vitalnya yang habis. Budidaya tubuh emas fisik Ding Hao sangat kuat, tetapi dia bisa merasakan sakit yang begitu besar. Itu menunjukkan bahwa konsumsi tubuhnya terlalu besar ketika dia mengaktifkan pedang berkarat dan pedang iblis pada saat yang bersamaan. Tempat apa ini? Menahan rasa sakit yang menusuk, Ding Hao perlahan berbalik untuk duduk. Itu adalah rumah kayu kecil dengan desain yang sangat indah. Rumah itu terbuat dari kayu kuning-kuning muda dan ada sedikit kehangatan di seluruh ruangan. Orang akan merasa santai di dalam ruangan. Tidak ada apapun di ruangan itu kecuali tempat tidur kayu, meja kayu, dan bangku kayu. Matahari tampak mulai terbit. Gumpalan sinar matahari keemasan masuk dari kisi-kisi jendela dan membawa kehangatan ke seluruh ruangan. Ruangan itu sangat bersih dan rapi dan ada sedikit aroma dupa di dalam ruangan. Ding Hao bangkit dan memakai sepatunya, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu. Dalam sekejap, sinar matahari pagi yang keemasan menyinari bagaikan banjir. Pagi yang indah. Dia mendengar kicauan burung dan mencium wangi bunga. Tempat apa ini di bumi? Nah, apa hasil dari pertempuran terakhir di puncak utama merah di pegunungan 100.000? Ayahku, Ding Hao mengingat adegan terakhir pada hari itu. Dia kaget dan menjadi gugup lagi. Pada saat itu, nyala api yang tak berujung menenggelamkan segalanya, dan samar-samar dia mendengar auman ayahnya dan jeritan Ding Tong, siapa yang menang dan siapa yang kalah? Di mana ayahku sekarang? Memikirkan hal ini, Ding Hao tiba-tiba merasa sedikit kesal. Hai, kamu sudah bangun. Sebuah suara datang dari kanan. Dia terdengar agak familiar. Ding Hao berbalik dan melihat sosok kekar berjalan perlahan. Ada senyuman terkejut di wajahnya. Dia tinggi dan senyumnya tulus. Dia memiliki janggut lebat dan dia persis seperti Ding Busi. Jenius Istana Dewa yang tak tertandingi terluka ringan, tapi tidak ada yang serius. Ketika dia melihat Ding Hao, dia langsung berkata dengan terkejut, "Anak baik, kamu telah tertidur lelap selama setengah bulan. Anda akhirnya bangun. Jika bukan karena Anda kali ini, saya khawatir tidak akan mudah bagi kami untuk keluar dari pegunungan 100.000 hidup-hidup." Ding Hao tersenyum tipis dan berkata, "Tempat apa ini?" Ding Busi berjalan mendekat, menepuk bahu Ding Hao dengan kekuatan besar, dan berkata, "Tentu saja, kita berada di dalam kota mulut batu. Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman." Ngomong-ngomong, samar-samar aku ingat pernah melihatmu di restoran Gathering of the World. Apakah kamu pernah ke sana? Ding Hao menyeringai dan mengangguk. Saat itu, dia bersembunyi di kamar pribadi. Mungkin saat pelayan restoran sedang menyajikan hidangan, dia membuka pintu kamar pribadi, dan Ding Busi melirik Ding Hao dengan santai. "Saya biasanya menyebut diri saya jenius dan saya pikir saya bisa mengalahkan semua pemuda tak tertandingi di dunia. Saat aku melihatmu, kamu benar-benar membuatku terpesona." Saat itu, dalam pertempuran di pegunungan 100.000, Anda menyerang Ding Tong pada saat kritis dan hanya Anda yang dapat menggoyahkan momentumnya. Anda menciptakan peluang bagi paman saya untuk melancarkan serangan fatal. Ding Busi tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ngomong-ngomong, apa pukulan terakhirmu? Ia memiliki kekuatan seperti itu. Mengapa saya merasa itu hampir melampaui kekuatan alam dewa?" Ding Hao tersenyum tipis dan berkata, "Saya hanya menggunakan sesuatu untuk menghidupi diri saya sendiri." Ding Hao melirik sepupu kekar di depannya. Setidaknya, masih ada orang yang mengedepankan keadilan dan prinsip di dunia ini. Pada prinsipnya, sebagai pangeran ilahi dari Istana Dewa, pangeran ilahi ketiga memiliki kedudukan yang tinggi dan kekuasaan yang besar. Ding Busan dan Ding Busi juga sangat berbakat. Selama mereka bersedia terus mengabdi pada Kaisar Dewa Palsu, mereka pasti bisa menjadi penguasa suatu wilayah. Namun, mereka memilih berdiri di sisi kanan. Mereka tidak dibutakan oleh kekuasaan dan keinginan serta melupakan kasih sayang keluarga dan inti kejayaan para pejuang. Karena mereka berada di pihak ayahnya, mereka kini menjadi buronan penjahat Istana Dewa. Itu membutuhkan keberanian yang cukup serta keyakinan yang kuat. Pangeran ilahi ketiga dan putra-putranya tidak kekurangan kedua sifat ini. Ding Hao bisa merasakan hangatnya kekeluargaan dari kegigihan mereka. Itu adalah kehangatan yang belum pernah dia rasakan di dunia ini. Itu datang dari dalam tubuh, garis keturunan, dan jiwanya. Darah yang sama mengalir di tubuh mereka.
Mereka adalah saudara sejati. Mereka akan berkorban untuknya tanpa meminta imbalan apapun. Ngomong-ngomong, pertempuran pada hari itu, apa hasilnya? Tanya Ding Hao dengan cemas. Ding Busi tertawa keras dan berkata, saya tahu Anda akan menanyakan pertanyaan ini dengan tergesa-gesa. Dia menceritakan hasil pertempuran di Pegunungan 100.000 secara rinci. Ding Tong dikalahkan. Dia akhirnya dikalahkan oleh serangan terakhir yang sangat kuat dari Pangeran Ilahi Sulung. Salah satu matanya bahkan terluka, dan darah berceceran. Itu jelas melukai kekuatan fundamental Ding Tong. Namun kekuatannya masih terlalu kuat, sehingga ia berhasil melarikan diri secepat mungkin. Dan tidak mati. Melihat Ding Tong melarikan diri dalam kekalahan, Pangeran Surgawi ke-10 tidak berani tinggal di Pegunungan 100.000 lebih lama lagi. Seperti anjing liar, dia melarikan diri dengan panik bersama pasukannya dan tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi. Dalam pertempuran ini, Istana Dewa dengan hati-hati memasang jebakan, namun pada akhirnya mengalami kekalahan telak. Menurut statistik, setelah pertempuran di Pegunungan 100.000, Istana Dewa kehilangan 100 kapal perang tingkat Super Tongkang dan 6 Master Alam Dewa. Salah satu Master Alam Dewa tewas dalam pertempuran. Setelah 5 lainnya terluka parah, mereka mengambil cuti Perancis. Istana Dewa juga telah kehilangan puluhan ribu sersan, termasuk para master di Alam Kaisar Bela Diri dan Alam Kaisar Agung Bela Diri. Pembentukan pasukan Istana Dewa di seluruh kota Mulut Batu hampir hancur. Dibandingkan dengan korban jiwa, yang membuat Kaisar Dewa palsu semakin marah adalah kekalahan telak dalam pertempuran ini merupakan pukulan besar bagi prestise Istana Dewa. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Istana Dewa memiliki dominasi yang tak tergoyahkan atas benua timur. Kekuatan lawan manapun hanya bisa dihancurkan oleh Istana Dewa. Tidak ada yang berani menantang otoritas Istana Dewa. Bahkan para penguasa alam dewa yang mutlak itu harus menundukkan kepala mereka di depan Istana Dewa. Ketika dekret Kaisar Dewa dikeluarkan, seluruh benua timur terpesona. Pertempuran di Pegunungan 100.000 telah benar-benar menghancurkan pamor Istana Dewa. Banyak kekuatan dan orang-orang yang bersemangat untuk mengambil tindakan. Kemenangan Pangeran Ilahi Tertua dan yang lainnya membuat semua orang menyadari bahwa Istana Dewa tidak terkalahkan. Ia juga memiliki kelemahan. Kekalahan telak Istana Dewa telah menimbulkan badai di seluruh benua timur. Secara diam-diam, aksi kekerasan dari banyak kekuatan sedang terjadi. Kekuasaan Istana Dewa mulai terguncang. Fondasinya tidak lagi stabil dan tak tergoyahkan seperti dulu. Mendengar kata-kata Ding Busi, Ding Hao akhirnya merasa lega. Yah, bagaimana dengan Pangeran Surgawi Tertua? Ding Hao sangat gugup ketika menanyakan pertanyaan ini. Ding Busi tampak sedikit terkejut sesaat. Tiba-tiba, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Kak, tolong katakan yang sebenarnya. Siapa kamu di dunia ini? Mengapa Anda memilih untuk membantu kami? Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak menjadi siapa-siapa. Tapi kenapa aku tidak pernah mendengar tentangmu, itu membuatku selalu merasa sedikit aneh. Sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya. Saya, Tuan Ding, tolong jangan tanya saya sekarang. Anda akan mengetahuinya di masa depan. Ding Hao ragu-ragu beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitas aslinya untuk saat ini. Ketika dia melihat Ding Sengtan, dia akan menjelaskan semuanya dengan jelas. Mungkin ini saat yang tepat untuk mengakui ikatan Bapak. Ding Busi menatap Ding Hao lama sekali dan kemudian berkata, baiklah, saya percaya padamu. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, piring batu giok kuning pucat muncul di telapak tangannya. Dia dengan lembut menyerahkannya ke udara dengan kekuatan misterius dan berkata, pamanku telah meninggalkannya untukmu. Dia menetapkan bahwa Anda harus melihatnya sendiri. Setelah itu, kamu akan mengetahui segalanya. Ding Hao mencubit piring batu giok dengan bingung. Ini adalah pelat batu giok yang berisi informasi di dalamnya. Bahannya terlihat biasa saja, namun teknik tulisan di atasnya cukup indah. Ding Hao lebih tertarik dengan isi prasasti itu. Apa yang akan ditinggalkan ayahnya di bumi? Bisakah ayahnya menebak identitasnya? Ding Hao sedikit gugup. Meskipun aku tidak tahu apa yang pamanku tinggalkan untuk Mudi. Dalamnya, aku selalu merasa dia pasti menemukan sesuatu. Ding Busi memandang Ding Hao dengan rasa ingin tahu. Lalu dia berbalik untuk melihat piring batu giok. Akhirnya, dia menepuk bahu Ding Hao dengan kekuatan besar lagi, terlepas dari seringai kesakitan yang terakhir. Dia berkata, bagaimanapun, kamu akan menjadi temanku di masa depan.
Aku berhutang nyawaku padamu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi dengan sikap heroik. Ding Hao memegang piring batu giok di telapak tangannya, dan tanpa sadar telapak tangannya berkeringat. Dia tidak pernah begitu gugup dan penuh harapan. Dia berdiri dengan tenang di bawah sinar matahari pagi yang kemasan hingga sinar matahari di atas kepalanya berangsur-angsur menjadi panas. Ding Hao perlahan berbalik dan kembali ke kabin. Dia melepaskan Divine Sense-nya. Pola kata-kata emas, seperti tanaman merambat yang tumbuh liar, diam-diam menyebar ke tanah dan dinding kayu, menghalangi semua aura di sekitarnya. Untuk menghindari mata-mata, Ding Hao diam-diam duduk bersila di tempat tidur dan dengan hati-hati menyuntikkan ki ke dalam piring batu giok. Pelat batu giok itu berdengung. Dengan suara yang lembut, cahaya keemasan diproyeksikan dari pelat batu giok dan berubah menjadi sosok yang agung. Lingkaran cahaya samar masih melekat di sekitar sosok itu. Itu adalah pria yang sangat tampan dan masih sangat muda. Usianya kurang dari 30 tahun. Ada cahaya keemasan mengalir di setiap helai rambut hitam panjangnya. Dia tampak agung dan mulia seperti dewa. Meskipun dia tidak marah, orang-orang akan memandangnya dengan kagum. Namun dia bukanlah orang dingin yang akan menjaga jarak dengan orang lain. Meskipun dia sangat halus seperti makhluk abadi, Ding Hao merasakan keintiman yang begitu kuat sehingga dia ingin menangis. Jiwanya telah tersentuh dan dari situlah ia merasakan keintiman. Ding Sengtan, gambaran ayahnya, yang tadinya hanya ada dalam ingatannya yang tidak lengkap, perlahan-lahan tumpang tindih dengan pria di lingkaran cahaya di depannya. Pada saat ini, Ding Hao tidak tahu kenapa tetapi dia tidak bisa menahan tangisnya. Anakku, akhirnya ada hari di mana kamu benar-benar muncul di hadapanku. Suara aneh namun familiar, sehangat angin musim semi, terdengar di telinga Ding Hao. Pria tampan dengan lingkaran cahaya sedang menatap Ding Hao sambil tersenyum. Tampaknya ada air mata di matanya. Dia berkata dengan lembut, ibumu dan aku telah menunggu begitu lama untuk hari ini. Ding Hao benar-benar tersentuh oleh kalimat pendek itu. Untuk pertama kalinya, dia menangis dengan keras. Suasana hatinya tidak terkendali seperti aliran deras gunung. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya seperti naga yang terbangun dan dia tidak bisa menekan suasana hati seperti itu. Ding Hao jelas tahu bahwa dia melakukan perjalanan waktu dari bumi, tetapi itu masih tidak bisa menenangkannya. Dia telah kehilangan semua kemampuan berpikirnya dan benar-benar kewalahan dengan suasana hatinya. Meskipun Ding Hao dengan jelas mengetahui bahwa sosok di depannya sebenarnya adalah bayangan virtual dari prasasti pelat batu giok, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk memegang pria di depannya. Saat kamu melakukan serangan dengan pedang dan pedangmu, aku tahu itu kamu, anakku. Tidak ada yang bisa mematahkan pedang dan pedang gaya Kaisar Ding Tong kecuali Anda datang lebih awal dari yang saya harapkan, dan kekuatan Anda lebih kuat dari yang saya bayangkan. Tentu saja ini tidak penting. Anakku, yang membuatku hampir tergila-gila dengan kebahagiaan adalah kamu akhirnya muncul di hadapanku hidup-hidup. Kamu baik-baik saja, penderitaan dan kesulitan di masa lalu semuanya hilang saat ini. Kamu sehat dan kuat, dan tidak ada yang bisa membuatku lebih bahagia daripada ini. Suara gembira Ding Sengtan terdengar di kabin. Dia, bahagia seperti seorang anak kecil. Ding Hao mengangguk sambil tersenyum sambil menangis. Dia tidak tahu harus berkata apa. Semua kata sepertinya tidak berdaya saat ini. Saya sudah lama mengetahui tentang jebakan di pegunungan 100.000. Tujuan dari banyak upaya adalah untuk memancing Ding Tong keluar. Dia adalah musuh yang tangguh. Di belakangnya ada kekuatan yang tak terbayangkan. Jika kita tidak bisa mengalahkannya, tidak peduli di ruang mana King Cheng dan aku menyembunyikanmu dan Keer, cepat atau lambat dia akan menemukanmu. Aku harap risiko yang aku ambil dapat membantu kamu dan Keer menyingkirkannya, semua bahaya yang mungkin terjadi. Betapa aku berharap bisa memelukmu. Betapa aku berharap bisa memegang tanganmu seperti saat kamu masih kecil. Saat itu, aku memegang tangan kecilmu dan kami mengejar awan dan bulan. Sayang sekali aku tidak bisa melakukannya sekarang karena tubuhku ini hampir hancur seluruhnya pada pukulan terakhir. Aku tidak sabar menunggumu bangun dari tidur nyenyakmu. Aku hanya bisa mengucapkan kata-kata ini kepadamu dengan bayangan ini. Anakku, jangan khawatirkan aku. Ibumu dan aku dalam kondisi baik. Kali ini, yang muncul di pegunungan 100.000 sebenarnya hanyalah tubuh entitas misterius milikku, bukan tubuh asliku. Dalam rencana awalku, aku ingin mengorbankan tubuh entitas misterius ini untuk melukai Ding Tong dengan serius.
Seranganmu melukai Ding Tong lebih parah. Untuk waktu yang lama, kamu dan KR akan sangat aman. Ding Hao tertegun. Tubuh entitas misterius. Dewa kuat yang legendaris dapat menciptakan entitas yang persis sama dengan mereka atau bahkan memiliki kekuatan yang sama dengan mereka secara kebetulan. Hanya sedikit orang yang dapat membedakan entitas ketika mereka berkeliling dunia. Itu adalah semacam kekuatan magis yang hanya ada di legenda. Bahkan ilmu bela diri mata ketiga tidak dapat melihat perbedaan antara tubuh asli dan tubuh palsu. Jadi hanya entitas ayahku yang muncul di pegunungan 100.000 pada hari itu. Itu di luar dugaan Ding Hao. Di mana tubuh aslinya? Suara Ding Sengtan terdengar lagi di dalam ruangan. Sayang sekali saya tidak dapat mengirimkan berita ini kembali ke King Cheng karena saya mengerahkan seluruh kekuatan saya dalam serangan terakhir dan kelelahan. Anda tidak perlu khawatir tentang cedera ibumu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tidak banyak hal di dunia ini yang menurutku terlalu sulit. Di wajah bayangan Ding Sengtan, muncul lagi ekspresi agresif seolah dia bisa tersenyum melihat perubahan itu. Ding Hao merasa lega dan gugup lagi. Sepertinya ibunya benar-benar terluka, dan lukanya cukup serius. Sekarang dia tahu bahwa berita dari Paviliun Suara Surga dan Paviliun Penglihatan Bumi adalah benar. Ayahnya memancing Ding Tong keluar kali ini. Dia telah merencanakan untuk melukai Raja Iblis ini dengan serius bahkan dengan mengorbankan tubuh entitas misterius. Dia pasti mempertimbangkan banyak aspek. Selain tujuan agar Ding Hao dan saudara perempuannya Ding KR tidak diburu oleh Ding Tong, tujuan lainnya adalah agar Raja Iblis ini tidak dapat memperhatikan persiapan obat abadi. Dengan cara ini, ayahnya akan memiliki satu musuh yang kurang kuat. Ketika orang-orang bersaing untuk mendapatkan katalis pengobatan abadi, dia akan memiliki lebih banyak peluang. Tampaknya ayahnya tidak sendirian, paling tidak, dia masih memiliki kekuatan dan penempatan seperti itu di belakangnya. Setelah bertahun-tahun, Ding Hao percaya bahwa dengan kebijaksanaan dan kekuatan ayah dan ibunya, mereka tidak hanya melarikan diri dan bersembunyi, tetapi juga diam-diam merencanakan sesuatu. Masih belum diketahui siapa pion dan siapa perencananya. Meskipun istana dewa sangat besar, ayahnya pernah memerintah separuh benua timur. Bagaimana dia bisa diintimidasi? Setidaknya setelah pertempuran di pegunungan 100.000, Ding Hao yakin akan satu hal. Meskipun Ding Tong mengasingkan diri selama ini, ayah Ding Hao sangat mengenal pelakunya. Ayahnya tidak hanya mengetahui cara, kekuatan, dan cara Ding Tong melakukan sesuatu, tetapi dia juga mengetahui kekuatan di balik Ding Tong, yang bukan sekadar istana dewa. Dalam pertempuran di pegunungan 100.000, jika bukan karena kemunculan Ding Hao, tubuh entitas misterius ayahnya akan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Ding Tong juga akan terluka parah, tapi ayahnya mungkin tidak bisa melukai mata takdir bintang 7 milik Ding Tong. Setelah dia muncul, makhluk suci pedang dan pedang dari asalnya melemahkan jurus pedang dan pedang Kaisar Ding Tong. Serangan mereka menjadi lebih efektif. Anakku, aku belum mengungkapkan identitasmu kepada saudara ketigaku dan yang lainnya. Ini bukan waktu yang tepat sekarang. Saya tidak ingin Anda mengekspos diri Anda pada kekuatan itu terlalu dini. Untungnya, kali ini Anda memakai topeng dan berhati-hati dengan jejak yang Anda tinggalkan. Orang tidak dapat mengetahui identitas Anda. Jika kamu membutuhkan bantuan di kemudian hari, kamu bisa memakai masker dan pergi menemui saudara ketigaku. Dia akan membantumu menyelesaikan semuanya, kata sosok ringan Ding Sengtan sambil tersenyum. Ding Hao mengangguk dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak bermaksud mengungkapkan identitasnya untuk saat ini. Sekarang ayahnya tidak ada di sana, dia tidak perlu mengekspos dirinya sendiri. Anakku, aku telah meminta saudara ketigaku untuk menyimpankan 3 kartu ungu emas Bang Seng Yuan untukku. Sumber dayanya cukup untuk Anda habiskan dalam waktu singkat. Saya sudah lama memberikannya kepada saudara ketiga saya. Tidak ada yang bisa mengetahui asal-usul mereka. Anda dapat menggunakannya dengan nyaman, lanjut bayangan virtual Ding Sengtan. Bang Seng Yuan adalah bank nomor 1 di benua timur. Ia dikenal sekaya sebuah negara. Latar belakangnya misterius, dan pemiliknya juga sangat misterius. Dia tidak pernah muncul. Agar kekuatan seperti itu bisa bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia harus memiliki keunggulannya. Bahkan Istana Dewa tidak bisa meremehkan kekuatan ini. Pernah ada rumor bahwa jika kekayaan benua timur dibagi menjadi 10 bagian, Istana Dewa akan mengambil 40%,
Bank Seng Yuan 40%, dan 20% sisanya akan dibagi rata di antara kekuatan besar lainnya. Terlihat bank ini luar biasa. Ding Sengtan pasti sudah menyiapkan kartu-kartu ini untuk Ding Hao sejak lama. Anakku, apa yang kamu lihat sekarang hanyalah entitas misterius milikku. Karena butuh terlalu banyak kekuatan untuk bertarung dengan Ding Tong, saya tidak dapat mengirimkan semua yang saya tahu kembali ke tubuh asli saya. Aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi. Jangan mencoba mencariku. Jika waktunya tiba, kami akan bersamamu lagi. Anakku, ingatlah bahwa ibumu dan aku selalu sangat mencintaimu dan Keer. Jangan salahkan kami karena meninggalkan Anda di gunung pencari ilmu pedang di tanah tanpa batas. Kami tidak punya pilihan. Anda harus mempercayai kami. Sekalipun kami meninggal, kami tidak ingin anak-anak kami menjadi yatim piatu. Kami telah meninggalkan sumber daya untuk Anda di sana. Saya yakin Anda sudah mendapatkannya. Sosok ringan Ding Sengtan tersenyum dan terlihat sedikit bersemangat. Ding Hao mengangguk berulang kali. Masih banyak hal yang belum kamu ketahui, tapi kamu tidak perlu mengetahuinya sekarang. Saat kita bertemu lagi nanti, semuanya akan terungkap. Jangan mencoba menantang Ding Tong. Sebelum Anda memahami jurus Kaisar Pedang dan Pedang, Anda bukanlah tandingannya. Anda pasti sudah tahu bahwa ketika seseorang datang ke tanah rahmat ilahi, dari tanah tanpa batas, kecepatan kultivasinya akan meningkat tajam. Anda harus memanfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya untuk berkultivasi sehingga Anda dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi orang-orang yang Anda hargai dan cintai sebelum bencana terjadi. Anakku, aku sangat bersemangat. Kamu tidak tahu bahwa ketika kamu menyerang dengan pedang dan pedangmu, aku hampir meraung kegirangan. Betapa inginnya aku berbalik dan memelukmu saat itu, sayangnya, aku tidak bisa. Anakku, aku sangat mencintaimu. Saya telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu berkali-kali. Betapa aku ingin melihatmu dan Keer secara diam-diam. Tapi aku tidak bisa. Aku takut aku akan membawa bencana yang tak berkesudahan ke tanah suci lagi. Anakku, sambil menangis, Ding Hao mendengarkan pria di depannya, yang agung dan mulia seperti Kaisar Ilahi, berbicara seperti bibi yang suka mengomel di lingkungan sekitar. Sangat sulit membayangkan bahwa pria ini dulunya adalah dewa perang yang memimpin pasukan paling kuat di benua timur. Dia telah mengungguli para jenius yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini dan pernah menjadi sosok legendaris yang bahkan bisa menjungkir balikkan dunia. Saat ini, pria legendaris ini tidak berbeda dengan ayah biasa. Dia bertele-tele, seolah-olah dia memiliki kata-kata yang tak ada habisnya untuk diucapkan. Dia tidak lagi setenang sebelumnya. Meskipun dia merasa damai bahkan ketika dia menghadapi musuh yang mematikan, dia agak bingung harus berbuat apa saat ini. Selamat tinggal, anakku. Ibumu dan aku akan selalu mencintaimu. Kata-kata terakhirnya terdengar. Cahaya itu perlahan meredup dan berubah menjadi cahaya sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Ding Hao sangat cemas. Dia mengulurkan tangannya, mencoba menghentikannya, tapi dia hanya bisa menahan udara. Pelat batu giok halus itu jatuh kembali ke tangannya dan terasa sangat dingin. Tetesan air mata jatuh ke piring batu giok. Ding Hao memegang piring batu giok dengan hati-hati seolah-olah dia sedang memegang harta karun yang tiada taraf. Lalu dia dengan hati-hati menyimpannya. Gambar Ding Sengtan masih ada di dalamnya. Selama bertahun-tahun, hanya ini yang diberikan ayahnya kepadanya. Saat dia melihat ke langit berbintang, dia bisa menyuntikkan ki ke dalam piring batu giok. Kemudian dia bisa melihat bayangan ayahnya lagi. Waktu berlalu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Ding Hao perlahan pulih dari kesedihan sekaligus kegembiraan. Dia dengan hati-hati memilah pikirannya dan akhirnya menghela nafas lega setelah beberapa waktu. Dia menjadi lebih damai. Dengan kegugupan pikirannya, dia menghapus prasasti penyebaran kata-kata taktis di sekitar rumah kayu itu. Ding Hao mendorong pintu hingga terbuka dan melihat 4 atau 5 pria di luar. Jelas sekali, mereka sudah lama menunggu di luar. Pemimpinnya adalah Pangeran Ilahi ketiga Ding Xinghua. Di belakangnya ada Busan dan Busi serta beberapa tentara berjubah putih termasuk Wu Feng. Kamu sudah keluar. Pangeran Ilahi ketiga tersenyum. Ding Hao kesurupan sejenak. Pangeran Surgawi ketiga sangat tampan dan anggun, dan fitur wajahnya sedikit mirip dengan wajah Ding Sengtan. Ding Hao hampir memanggilnya, Paman. Setelah jeda, dia mengangguk dan berkata, "Salam, Yang Mulia." Pangeran Surgawi ketiga menilai Ding Hao seolah-olah dia sedang mengaguminya.
Setelah beberapa lama, dia berkata, "Kak, kamu tidak perlu bersikap sopan. Dalam pertempuran di pegunungan 100.000, jika Anda tidak memberi kami dukungan, kami mungkin tidak akan memenangkan pertempuran tersebut. Anda adalah dermawan kami." Ding Hao buru-buru berkata, "Saya tersanjung. Waktu sangatlah kejam dan para jenius yang tiada taranya akan menjadi tua." Pangeran Surgawi ketiga juga seorang jenius terkenal yang tiada taranya 16 tahun. Yang lalu, sekarang usianya baru kurang dari 100 tahun. Bagi seorang penguasa alam dewa, usia seperti itu adalah masa puncak kehidupannya, namun ada sedikit rambut putih di pelipisnya. Dia tidak menua secara fisik, tapi itu adalah tanda kerja keras mantan jenius tak tertandingi ini di bawah tekanan takdir. Dalam 16 tahun terakhir, Ding Xinghua berupaya keras untuk mendukung ayah Ding Hao. Ding Hao mau tidak mau merasa sedikit sedih. Kerabat yang sangat baik, ada yang memilih mengikuti setan dan ada pula yang memilih mengikuti Buddha. Pangeran Ilahi ke-13 dapat membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih atas kekuasaan dan status, sedangkan Pangeran Ilahi ketiga dapat menyerahkan segalanya demi kasih sayang keluarga. "Apa yang pamanku katakan padamu?" Ding Busi mau tidak mau bertanya padanya. Ding Hao tersenyum, tapi dia tidak menjawab. "Jangan menanyakan hal-hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan." Pangeran Ilahi ketiga, Ding Xinghua, menatap ke arah Ding Busi. Ding Busi ketakutan. Dia menjulurkan lidahnya dan menyingkir. Jelas sekali, si jenius yang tiada taranya takut pada ayahnya, meskipun dia berani dan tidak terkendali di depan orang lain. "Inilah yang ditinggalkan kakak tertuaku untukmu." Pangeran Ilahi ketiga menyerahkan cincin penyimpanan kecil yang sederhana. Karena Ding Sengtan telah memberitahunya tentang hal itu sebelumnya, Ding Hao tidak menolak. Dia mengambil cincin itu dan memasukkan indera ilahi ke dalamnya. Hanya ada 3 kartu kecil yang bersinar dengan sinar ungu di atas ring. Itu seharusnya yang disebut kartu ungu emas Bang Seng Yuan. "Bolehkah aku menanyakan namamu, Kak?" Ekspresi Pangeran Ilahi ketiga berubah dan dia bertanya dengan tenang. Ding Hao ragu-ragu sejenak, dan akhirnya, dia tersenyum terus terang dan berkata, "Nama keluarga saya adalah Ding." Dengan baik, mata Pangeran Ilahi ketiga berbinar seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak terus menanyakan namanya. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Apa rencana Anda selanjutnya, Tuan Ding?" Ding Hao memikirkannya dan berkata, "Saya akan tinggal di kota Mulut Batu untuk jangka waktu tertentu. Saya punya teman di kota. Tetapi kota ini akan sangat berbahaya." Pangeran Ilahi ketiga mengingatkannya, "Tempat paling berbahaya memang paling aman, tapi tidak selalu demikian. Istana Dewa mulai mengejar kita di berbagai tempat. Begitu mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun di tempat lain, pada akhirnya mereka akan memikirkan tempat ini. Di antara bawahan Kaisar Dewa Palsu, selalu ada banyak orang pintar. Anda tidak bisa meremehkan mereka. Saya punya cara untuk menghadapinya." Ding Hao tersenyum tipis dan berkata dengan bangga, "Orang-orang itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku." Pangeran Ilahi ketiga tampak tercengang, namun akhirnya dia mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. "Yang mulia, bagaimana dengan Anda? Apa yang kamu rencanakan?" tanya Ding Hao dengan santai. Pangeran Surgawi ketiga tersenyum dan berkata, "Kita harus menangani beberapa masalah lain. Kita harus meninggalkan tempat ini untuk sementara." Ding Hao mengangguk dan berhenti bertanya tentang hal itu. Dia tiba-tiba teringat pada orang lain dan bertanya, "Ngomong-ngomong, kemana perginya 2 bintang iblis, Iblis Es dan Iblis Buddha? Mengapa mereka membantu kami?" Pertanyaan ini selalu membingungkan Ding Hao. Dewa Perang Embun Beku misterius di wilayah utara dan Sang Buddha dari biara Leiyin Agung keduanya berasal dari tanah tanpa batas. Mengapa mereka muncul di pegunungan 100.000 pada hari itu? Agak terlalu tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa itu karena musuh dari musuh adalah seorang teman. Pangeran Surgawi ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak begitu jelas tentang hal itu. Nampaknya saat kedua orang ini diburu Istana Dewa, kakak tertua saya pernah membantu mereka. Mereka seharusnya datang untuk membalas kebaikannya. Setelah pertempuran hari itu, mereka pergi. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Orang-orang seperti mereka cukup tertutup dalam pergerakan dan jejaknya." Ding Hao hanya menjawab, "Saya mengerti." Dia tidak bertanya lagi tentang hal itu. Baik Dewa Perang Embun Beku misterius di wilayah utara maupun Dewa Perang tertinggi di wilayah tengah adalah Dewa Realem Master teratas. Jika mereka benar-benar dapat berdiri di pihak ayahnya,
mereka akan sangat membantu membalikkan keadaan dan mengubah situasi kekuatan. Setelah berpikir sejenak, Ding Hao bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Feng Xingli sekarang?" Pada hari itu, Feng Xingli terlibat dalam pertempuran sengit melawan Huo Jun, dan keduanya pergi ke Star Battlefield. Ding Hao tidak tahu siapa yang akhirnya menang. Wajah Ding Busi menjadi gelap. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada kabar dari Istana Dewa bahwa Huo Jun telah kembali dengan luka serius." "Belum ada kabar tentang Paman Feng. Ayah saya pergi ke Star Battlefield untuk mencarinya segera setelah pertempuran selesai. Sayangnya, dia tidak menemukannya di sana." Ding Hao menghela nafas. Karena Huo Jun kembali hidup-hidup, kemungkinan besar Feng Xingli sudah meninggal. Star Battlefield sangat luas dan tidak terbatas. Jika ada yang tersesat di dalamnya, dia hanya bisa kembali ke benua sesuai dengan koordinat yang dia tinggalkan sebelumnya. Kalau tidak, orang lain tidak akan pernah bisa menemukannya. "Terima kasih semuanya, saya pergi. Sampai jumpa." Ding Hao melambaikan tangannya dan pergi. Setelah dia berjalan 2 atau 3 langkah, terjadi perubahan aneh pada tubuhnya. Dari seorang pemuda tampan, ia berubah menjadi seorang pria kurus berkulit gelap. Dalam sekejap, dia menghilang di depan semua orang. Betapa terampilnya perubahannya. Pangeran Ilahi ketiga mengangguk sedikit. Akan sangat sulit bagi Istana Dewa untuk menemukannya karena dia memiliki alat penyamaran seperti itu. Pangeran Ilahi ketiga mengetahui bahwa pemuda itu dengan sengaja mengubah penampilannya di depan mereka untuk menunjukkan kepercayaannya kepada mereka. Jika mereka bertemu dengannya lagi di masa depan, mereka bisa mengenalinya. "Ayah, pria ini sangat istimewa. Saya rasa dia mungkin memiliki latar belakang yang tidak biasa," kata Ding Busan yang dari tadi terdiam, tiba-tiba. Pangeran Ilahi ketiga, Ding Xinghua, mengangguk dan berkata, "Saya setuju. Saya telah melihat banyak pahlawan dan ksatria muda. Meskipun saya telah melihat banyak orang, Tuan Ding ini memiliki temperamen yang luar biasa dan saya tidak dapat memahaminya. Tuan Wu, ketika Anda memimpin pasukan pada masa itu, Anda paling baik dalam menilai orang. Apa yang Anda pikirkan tentang dia?" Wu Feng terkekeh, berkata, "Panglima tertinggi, bahkan kamu tidak bisa melihatnya, jadi bagaimana aku bisa? Tapi ada satu hal yang saya yakini. Pria ini adalah teman, bukan musuh. Kami bisa mempercayainya sepenuhnya." Pangeran Ilahi ketiga, Ding Xinghua, tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Karena kamu sudah mengatakannya, tidak ada masalah." Ding Busi juga mengangguk dan berkata, "Ya, pada hari itu, semua kekuatan yang muncul di pegunungan 100.000 ingin menyerang kami saat kami jatuh. Hanya dia yang bisa membantu kami dalam situasi putus asa ini. Bagaimanapun, mulai sekarang, aku menganggapnya sebagai teman. Ya, dia adalah pria yang layak dijadikan teman." Ding Busan juga mengangguk. Pangeran Ilahi ketiga, Ding Xinghua, tertawa keras dan berkata setelah beberapa saat, "Ayo pergi. Ayo pergi dari sini." Ding Hao berjalan di jalanan kota Mulut Batu, merasa santai. Setelah menanyakan beberapa orang yang lewat, dia menemukan arah umum dari Redstone Manor. Ketika hari sudah hampir tengah hari, dia akhirnya kembali ke Manor. Melihat Ding Hao kembali, San Xiong dan yang lainnya juga sangat gembira. Ada berita dari semua saluran hari ini. Beberapa berita baik dan ada pula yang buruk. San Xiong dan yang lainnya tidak mengenal tempat dan orang-orangnya. Mereka tidak tahu bagaimana menemukan Ding Hao. Mereka takut akan merusak rencana Ding Hao jika mereka pergi mencarinya dengan gegabah, jadi mereka hanya bisa menunggu dengan cemas di istana. Saat ini, kesabaran orang-orang yang melakukan budidaya fisik hampir habis. Mereka hendak keluar dan mencoba yang terbaik untuk mencari Ding Hao, tapi dia akhirnya kembali. "Tuanku, apakah kamu baik-baik saja?" San Xiong dan yang lainnya khawatir sekaligus bahagia. Kekuatan darah Ding Hao tampak agak lemah. Wajahnya sedikit pucat, dan sepertinya dia terluka parah. "Saya baik-baik saja." Ding Hao melambaikan tangannya. Dia telah berubah kembali ke tampilan aslinya. Menguasai, mata Nalancu berkaca-kaca. Dia berkata dengan penuh semangat, "Kamu akhirnya kembali." Nalan Yuxia dengan jubah putih polos juga berlari mendekat sambil nyengir. "Astaga, kemana saja kamu hari ini? Aku sedikit merindukanmu, ngomong-ngomong, aku lapar." "Oh ya, kucing, anjing, dan kakek keluar mencarimu." "Kucing, anjing, dan kakek. Apa itu?" Ding Hao terdiam. Pada saat ini,
aliran cahaya putih terbang dengan kecepatan tinggi. Suara Raja Iblis, bulan jahat, terdengar dari kejauhan. Hewan peliharaan manusia, apakah itu kamu, Meong? Hahaha, aku telah mencium aromamu. Anda akhirnya kembali. Kemana saja kamu hari ini? Aku cukup mengkhawatirkanmu.